Apa maksudmu? Mata Xiaoyan suram, dan tubuh serta wajahnya sedikit bergetar ketika dia menatap sosok kurus dan ramping di gambar yang terdistorsi. Sosok dalam gambar adalah Su Suiying. Sejak benua Dodi berpisah, tidak ada jejak yang terakhir. Jika bukan karena berita Feng Wan saya khawatir bahkan hidup dan matinya tidak akan diprediksi. Saya tidak jangan berharap dia bergabung dengan Istana Iblis. Dan melihat pakaian Su Suiying saat ini, status orang ini di Istana Iblis sangat tinggi. Seluruh dunia iblis telah jatuh ke tanganku. Aku percaya bahwa dengan kekuatan Lord Xiao yang mencapai langit, aku telah merasakan beberapa situasi nyata dalam gambar. Hanya dengan memberitahu Xiaoyan situasi saat ini, dia dapat bersiap untuk transaksi berikutnya. Bagaimanapun, dia secara alami tahu tentang banyak hal yang terjadi antara Su Suiying dan Xiaoyan. Selama aku memberi perintah, mereka semua akan mati. Tapi kali ini dunia iblis tidak akan melenyapkan makhluk yang menguasai dunia iblis. Tuan ini memiliki kesepakatan yang cukup untuk ditukar dengan keselamatan seluruh dunia. Dunia iblis. Saya percaya bahwa Xiao Yusu harus tertarik. Dalam masa udara yang gelap gulita, suara percaya diri disampaikan dengan samar, seolah-olah itu telah menetap di Xiaoyan. Mata Xiaoyan tidak yakin. Sekarang, dengan kekuatannya dan kekuatan para peri api, memang sulit untuk sepenuhnya mengalahkan pasukan jahat yang dibentuk oleh dua dewa jahat dan banyak pembangkit tenaga listrik di pusat iblis, dunia, belum lagi perlindungan makhluk dunia iblis. Bakat dan kekuatan Tuan Xiao Yu semuanya luar biasa. Selama kamu mengeluarkan pedang ajaib yang tersembunyi di Istana Iblis dan memberikannya kepadaku, aku akan memimpin semua pasukan di bawah komandoku untuk mundur dari dunia iblis. Kekuatan jahat yang mengikis dunia iblis akan menghilang sepenuhnya. Suara Holy Demon Lord tiba-tiba menjadi lebih dingin dan lebih berat, dan dia mengucapkan kata demi kata, dengan nada percaya diri pada kata-katanya, menatap yang terakhir dengan tatapan jahat. Pedang ajaib dunia iblis aman. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Kekuatan mereka berdua di depan mereka hampir mencapai level ke-7 dari reinkarnasi. Sekarang mereka ditampilkan tanpa pamrih, tidak sulit untuk menjebak mereka tapi jika Holy Demon Lord mendapatkan pedang ajaib, aku khawatir itu akan terjadi, hasil dari pertempuran ini akan menjadi bingung. Yang paling penting, Xiaoyan tidak percaya bahwa dia akan mundur dari pasukannya dengan mudah. Kata-kata orang-orang dari suku jahat di luar wilayah itu tidak diragukan lagi penuh dengan ketidakpastian. Ini kesepakatan. Kirim aku. Meskipun pikiran musuh dan kami sudah diketahui, tetapi situasi saat ini tidak dapat sepenuhnya mengubah wajahnya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Tuan Xiao Yu tidak perlu khawatir, tuan ini menghitung apa yang dia katakan. Begitu pedang ajaib ada di tangan, malapetaka di dunia iblis ini pasti akan hancur. Semua orang di Istana Iblis tidak bisa lepas dari kendaliku. Xiao Master Domain adalah orang yang cerdas, jadi jangan lakukan beberapa trik yang kamu pikir kamu pintar. Suara Holy Demon Lord terdengar dingin, tetapi peringatan di bawah kata-katanya menjadi lebih dan lebih jelas. Xiao Yan mendengus dingin, mengetahui keseriusan situasi saat ini. Itu sangat mudah. Xiao Yan tersedot ke dalamnya oleh kekuatan sihir yang mengerikan dan menyapu ke posisi banyak kuil di Istana Iblis. Namun, dengan munculnya saluran jahat ini, tubuh Xiao Yan diisolasi oleh semacam kekuatan aneh saat hendak memasuki kuil. Tampaknya banyak kuil di Istana Dewa Iblis dilindungi dan diisolasi oleh semacam kekuatan menakutkan semacam itu, bahkan Xiao Yan sedikit merepotkan. Holy Demon Lord, tindakanmu seperti ini terlalu kekanak-kanakan. Jika kamu mendapatkan pedang ajaib, mungkinkah kamu benar-benar ingin mengevakuasi pasukan dan membiarkan tanah dunia iblis bebas? Bukan apa yang kamu janjikan di awal. Dewa itu, pada saat ini, penguasa dunia di pusat dunia iblis, yang telah berdiri diam di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Demon Venerable, kamu tunduk pada klan jahat asing kami. Aku telah meningkatkan kekuatanmu ke tingkat reinkarnasi kuasi 7. Kamu tidak perlu bertanya tentang sisanya. Namun, hanya mengandalkan tanah 5 domain tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali. Dan tujuan menyerang dunia iblis bukanlah untuk menghancurkan dunia iblis. Kamu sama sekali tidak tahu kekuatan pedang sihir yang sebenarnya. Kekuatan yang kuat selalu menyertai itu berbahaya. Jika Xiao Yan gagal, maka tentu saja kita tidak perlu melakukan apapun bahkan jika dia berhasil, dan piano ajaib di tangan Anda, pedang ajaib akan jatuh ke tangan kita cepat atau lambat. Pada saat itu, dia masih akan mati. Situasinya, suara itu jatuh, tetapi mengandung banyak ketidakjelasan. Boom! Xiao Yan terperangkap dalam pusaran kejahatan dan menuju kuil Istana Dewa Iblis, tetapi dia diblokir di jalan. Kekosongan di depannya tiba-tiba terdistorsi,
dan pemandangan kuil di depannya menghilang seketika. Sebaliknya, itu ditarik ke dalam jurang yang gelap oleh semacam kekuatan dan dingin, dan roh jahat bergegas ke arahnya, bahkan menggigit, menghilangkan kesadaran Xiao Yan sedikit. Fluktuasi formasi. Banyak kuil istana Dewa Iblis yang bercokol di pegunungan jelas di depan kita, tetapi tidak peduli bagaimana Xiao Yan bergerak, jarak antara keduanya masih sangat jauh, seolah-olah diisolasi oleh semacam kekuatan. Padatkan formasi dengan hati, prasasti memiliki wawasan. Dalam sekejap, mata Xiao Yan sedikit tertutup, dan prasasti inti di tubuhnya terus melambai, samar-samar memancarkan resonansi yang menakutkan, dan dia benar-benar perlahan menenggelamkan tubuhnya ke dalam formasi tak terlihat. Seiring berjalannya waktu, formasi misterius ini perlahan-lahan dipecahkan oleh Xiao Yan. Orang ini sebenarnya masih memahami keterampilan formasi. Melihat pemandangan ini, mata Dewa Jahat ke-6 dan Yang Mulia Iblis menyusut tanpa sadar, dan aura pembunuh di hatinya menjadi semakin serius. Kekuatan formasi lebih misterius dan langka daripada kekuatan api suci. Jika bukan karena formasi yang diteliti oleh generasi pertama Dewa Iblis untuk menghentikan mereka tidak akan menunggu di sini tanpa daya, dan mereka tidak akan membuat kesepakatan seperti itu dengan Xiao Yan dengan mudah. Tingkat pertumbuhan Xiao Yan ini terlalu menakutkan jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini. Aku khawatir bahkan 4 wali utama, ibu kota hukum dan domain akan segera terancam. Mozun, aku berubah pikiran. Korbankan makhluk-makhluk dari dunia iblis dan mulailah bernyanyi demigod terlepas dari apakah pedang ajaib itu kembali ke tanganku atau tidak, orang ini hanyalah momok. Tiba-tiba, dalam kabut sihir jahat kelima Dewa Jahat, ada semburan energi iblis merah tua yang kuat, dan suara itu meraung serak. Ya, mendengarkan perintah Holy Demon Lord, ada gelombang gila di kabut jahat pelindung tubuh Demon Venerable. Teknik setengah dewa yang dinyanyikan oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan, begitu kuat, bahkan 10 Xiao Yan, saya khawatir itu hanya akan hilang. Dan pembangkit tenaga listrik yang menunjukkan keterampilan bertarung peringkat semacam ini adalah dirinya sendiri. Penguasa alam dari pusat dunia iblis, Dewa Jahat ke-6 yang baru dari klan jahat ekstrateritorial. Dalam pertempuran ini, reputasinya akan bergema di seluruh dunia, dan pada saat yang sama, dia akan mendapatkan pijakan yang kuat di antara ras jahat asing. Hari ini dia telah menunggu lama. Nama dari Yang Mulia Iblis pada akhirnya akan bergema di seluruh dunia 1000 besar. Pada saat ini, kuil istana Dewa Iblis, yang dilindungi oleh kekuatan formasi, berada di dalam aula utama. Istana Dewa Iblis adalah kekuatan paling kuat di alam iblis. Bahkan warisan Istana Dewa Racun, tanpa Dewa Racun yang bertanggung jawab, masih tak tertandingi. Di Istana Dewa Setan, kekuatan Tuan Istana Dewa Setan telah dipromosikan ke tingkat reinkarnasi ke-6, dan Wakil Ketua Istana juga telah naik ke tingkat reinkarnasi ke-6 setengah langkah. Selain 3 iblis dan 6 kejahatan dan pejabat tinggi lainnya, apakah itu kuantitas atau kualitas, sudah cukup untuk disebut kekuatan pertama di bawah komando iblis. Bagaimanapun, kekuatan pembangkit tenaga listrik ini tersebar di sekitar lapisan kelima dan keempat, dan kekuatan seluruh istana iblis dapat digambarkan sebagai sangat menakutkan. Sekarang di aula utama, hampir 10 pejabat tinggi istana Dewa Iblis berkumpul bersama. Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Dari waktu ke waktu, udara hitam aneh menyembur keluar dari tubuh mereka. Bahkan ada tetesan keringat dingin di tepinya, dahi mereka, dan ada aura suram di sekitar wajah mereka, seluruh orang terlihat sangat lemah. Garis-garis hitam di tengah alis mereka terus-menerus melonjak, seperti ular berbisa, terus-menerus menelan vitalitas kecil mereka. Ketika malapetaka pecah di dunia iblis, tidak lama kemudian kepala istana-istana Dewa Iblis dipenggal oleh Kaisar Iblis. Istana Dewa Iblis baru saja mengambil mayatnya dan siap mencalonkan diri sebagai Dewa Iblis baru. Munculnya Dewa Jahat memimpin dalam melukai parah yang terkuat di antara 5 wilayah utama dunia iblis, dan kemudian menanam pola sihir untuk menguasai seluruh dunia iblis. Namun, dilihat dari beberapa informasi yang tidak jelas, Raja Jahat kelima tampaknya sangat didambakan oleh pedang sihir di istana sihir. Setelah menguasai seluruh dunia iblis, dia tidak ragu untuk mencoba mengekstraknya sendiri. Pada akhirnya, dengan kekuatan 2 Dewa Jahat, dia tidak bisa mendekati pedang ajaib. Gunung Mayat, dan kemudian tak berdaya, hanya bisa menggunakan nyawa banyak pembangkit tenaga istana iblis sebagai alat tawar-menawar untuk berdagang dengan wakil kepala istana iblis. Istana, dan biarkan asisten mereka menarik pedang iblis sebagai ganti nyawa mereka. Tetapi bahkan negara adidaya ini yang telah mencapai setengah langkah tingkat ke-6, belum melangkah ke Gunung Mayat pedang ajaib, dan dikuburkan di dalamnya, tampaknya yang disebut Gunung Mayat dengan pedang ajaib tersembunyi penuh dengan batasan misterius. Itu ditakdirkan.
Pada saat itulah Su Sueying, kandidat paling populer di Istana Iblis, sepenuhnya mengilhami formasi yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis generasi pertama, peta Istana Sihir 9 persegi, yang digunakan untuk melindungi seluruh gunung iblis surgawi. Rentang dan banyak aula di dalamnya, membentuk tempat perlindungan terakhir, lindungi mereka. Pada saat ini, di aula utama Istana Iblis, ada kepanikan dan kecemasan di mata banyak pejabat tinggi, dan mata mereka terus tertuju pada wajah cantik Su Sueying yang tak bernyawa dan seorang wanita tua yang sekarat di depannya. Su Sueying, penyihir jenius yang baru dipromosikan dari Istana Dewa Iblis, meskipun dia hanya memiliki kekuatan 3 tingkat reinkarnasi, tetapi dia memiliki 2 api suci di tangannya, yang bahkan lebih dihargai oleh para tetua. Tapi sekarang, Penatua Agung terluka parah, 2 penguasa istana dari Istana Dewa Iblis telah benar-benar jatuh, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa di seluruh Istana Dewa Iblis tampaknya panik. Penatua, mengapa kita tidak, mari kita menyerah. Sekarang situasinya sepenuhnya berada di tangan 2 dewa jahat, kita tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan mereka dengan kekuatan kita. Banyak orang kuat di bawah komandonya, telah mengkhianati dunia iblis dan bergabung dengan ras jahat di luar wilayah. Sekarang di luar kuil iblis, 2 dewa jahat dan pembangkit tenaga jahat yang tak terhitung jumlahnya tidak aktif. Setelah kekuatan formasi yang ditinggalkan oleh generasi pertama dewa iblis habis, kita akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan kali ini malapetaka. Jika kita tidak patuh, kita tidak punya harapan untuk selamat. Jika kita menyerah, mungkin. Seorang pria paruh baya dengan kulit muram sedang yang pertama kehilangan suaranya, dan tidak ada fluktuasi di matanya yang putih abu-abu seperti air yang tergenang. Salah satu dari 5 kejahatan berbicara lebih dulu, tampaknya menyerah berjuang dan melawan, dan berkata dengan suara gemetar dan lemah hampir keinginan terakhir untuk bertahan hidup. Terutama di bawah siksaan dan ketakutan seperti ini, mereka belum pernah melihat orang kuat untuk mendukung dunia iblis untuk waktu yang lama. Keberuntungan terakhir di hati mereka telah benar-benar habis, dan garis pertahanan di hati mereka seperti tembok kota yang kokoh runtuh. Meskipun orang-orangku dari alam iblis selalu dihina oleh Dakyanji dan terdaftar sebagai orang dengan hati yang tidak benar, kami tahu bahwa kami adalah bagian dari Dakyanji dari awal hingga akhir, dan bahkan jika keluarga kami dihancurkan, kami tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Masalah ini, jangan sebutkan lagi. Salah satu dari 5 kejahatan baru saja selesai berbicara, dan seorang tetua berambut putih di kerumunan menutupi dadanya, batuk darah iblis gelap, dan tidak bisa menahan diri, tapi dimarahi dengan keras. Penatua, perhatikan tubuhmu. Senior, tunggu sebentar, mungkin ada banyak kekuatan di dunia 1000 besar yang bergegas menyelamatkan kita. Bagaimanapun, begitu dunia iblis jatuh, seluruh dunia besar 1000 dunia akan menghadapi bahaya besar. Krisis. Su Sueying menyaksikan adegan ini, gigi peraknya sedikit menggigit, tetapi sosok Xiao Yan tidak bisa tidak muncul di benaknya. Antara dirinya dan Xiao Yan, memang banyak hal yang telah terjadi. Sejak dia bergabung dengan Istana Iblis, Su Sueying perlahan-lahan dibebaskan dari situasi klan Xiao dengan bantuan nasihat para tetua dan buku-buku kuno di sana pasti ada makna tersembunyi di balik pemusnahan klan. Namun, diri saat ini, kekuatan api suci telah digunakan terlalu sering dalam pertempuran sebelumnya, dan mulai menggigit kembali sedikit. Setelah memasuki dunia iblis, kultivasi telah membawa berkah kekuatan sihir. Bukan sihir. Dengan diri seperti itu, tidak mungkin untuk kembali ke barisan penjaga klan Xiao lagi, yang juga merupakan salah satu kunci bagi Su Sueying untuk bergabung dengan Istana Dewa Iblis dan mencoba mencalonkan diri sebagai Dewa Iblis. Su Sueying tahu bahwa bakatnya biasa-biasa saja, dan jika dia mengikuti kecepatan latihan normalnya, tingkat reinkarnasi 4 kali lipat hampir menjadi batas masa depannya. Namun, di Istana Dewa Iblis, tidak hanya ada kekuatan warisan Dewa Iblis dari dinasti masa lalu, tetapi juga pedang iblis tertinggi. Karena tidak mungkin untuk kembali ke garis penjaga klan Xiao, bukan tidak mungkin untuk menjadi penyihir baru dari dunia iblis. Setidaknya dia bisa mengandalkan dirinya sendiri atau kekuatan Istana Iblis untuk membantu Xiao Yan, keluarga Xiao dan menebus beberapa tindakan berlebihan yang dia lakukan pada Xiao Yan dan bahkan keluarga Xiao saat itu. Su Sueying, kamu penyihir. Sejak kamu bergabung dengan Istana Dewa Iblis, pertama Raja Istana dipenggal oleh Kaisar Iblis, dan kemudian Wakil Raja Istana jatuh di luar Gunung Mayat. Bencana di dunia iblis adalah mungkin juga disebabkan olehmu kau dia penyihir yang keji. Pada saat ini, 5 kekuatan jahat berdiri bersamaan, meraung seperti binatang buas, suara mengerikan mereka cocok dengan mata merah, dan menatap Su Sueying dengan kejam. Tatapan kebencian yang begitu sengit, seolah-olah itu bisa dengan mudah merobek Su Sueying hingga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jelas pada saat ini,
dalam menghadapi kematian yang sebenarnya, gengsi Istana Iblis tampaknya tidak memiliki kekuatan mengikat, terutama keengganan dua orang di depan mereka untuk menyerah tidak diragukan lagi akan mendorong mereka menuju jurang kematian. Cukup. Dalam sekejap, suara dingin tetua pertama tiba-tiba terdengar, dan tekanan iblis yang sangat agung menyapu. Diam. Setelah paksaan dilepaskan, Penatua Agung, yang seperti orang tua yang sekarat, memperhatikan Su Sueying dengan cermat, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Penatua, perhatikan tubuhmu. Su Sueying bingung, tetapi dia masih mengulurkan tangannya untuk mendukung yang terakhir. Bagaimanapun, dia dapat memiliki posisi hari ini dengan mengandalkan Penatua Agung ini. Karena tidak ada yang menyelamatkan, maka kita tidak boleh duduk diam. Saat ini ada cara lain untuk memecahkan situasi kematian. Mata sesepuh tidak bergerak, tetapi mengungkapkan makna suram dan dingin. Jelas, pendekatan ini mungkin bukan langkah yang mulia. Elder, jangan ragu lagi. Serahkan kekuatan yang tersisa setelah jatuhnya Palace Master dan Deputy Palace Master kepadaku. Aku akan pergi ke Demon Mountain of course dan mengeluarkan pedang sihir untuk menyelesaikannya, malapetaka ini. Setelah beberapa saat, Su Sueying juga tiba-tiba menyadari maksud dari kata-kata tetua. Tidak ada jejak darah di wajah yang dingin dan cantik itu, dan senyum dingin tiba-tiba muncul. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kekuatan besar, selalu ada harga yang harus dibayar. Sekarang bagian dari kekuatan dua penguasa istana dipulihkan di tangan para tetua, tetapi tidak ada yang berani mengingini kekuatan penghancuran semacam itu. Bagaimanapun, bagian dari kekuatan dua penguasa istana sangat jahat, dan sekali mereka terkontaminasi, mereka pasti akan mati. Tapi Su Sueying tidak takut akan hal ini. Apa? Hanya kamu. Kekuatan reinkarnasi tingkat ketiga. Di antara 5 roh jahat yang tersisa, seseorang memberi isyarat padanya untuk berhenti, karena mereka tahu bahwa langkah Su Sueying sama saja dengan mengirimnya sampai mati. Bahkan dua dewa jahat dan kepala istana tidak berdaya, dan bahkan lebih sulit untuk mengandalkan kekuatannya yang lemah. Meskipun kami menggunakan kekuatan khusus di Istana Iblis kami untuk memulihkan sebagian energi setelah jatuhnya dua pembangkit tenaga listrik di reinkarnasi tingkat 6, tetapi kekuatan semacam itu terlalu besar, bahkan jika Anda berbakat, Anda mungkin tidak bisa menyerapnya dengan mudah. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan benar-benar jatuh. Metode yang saya bicarakan bukanlah ini, tapi mengumpulkan kekuatan dari semua pembangkit tenaga di Istana Dewa Iblis, dan menggunakan kekuatan Jiugong Guangming Jue yang tersisa dari generasi pertama Dewa Iblis, ciptakan iblis baru. Penatua menggelengkan kepalanya, dan sesaat kemudian, matanya yang tersebar tiba-tiba dipenuhi dengan kegilaan yang ekstrim. Membuat Dewa Iblis baru, warisan Dewa Iblis, sejak jatuhnya Dewa Iblis, telah menjadi penyihir, Dewa Iblis generasi kedua dan ketiga, dan sekarang ini hanya peringkat keempat dan tidak ada kandidat baru untuk itu. Kekuatan Dewa Iblis sebanding dengan peringkat reinkarnasi ketujuh atau bahkan lebih kuat, tapi seberapa sulitkah menciptakan Dewa Iblis? Wu Xie dan yang lainnya sedikit menyusut, menatap yang lebih tua dengan ngeri, tatapan besar, hal yang tidak baik dari sentuhan membanjiri hatiku. Mungkinkah Penatua Agung benar-benar ingin pergi keluar dan menghancurkan kerja keras bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Istana Iblis? Sekarang tubuh kita semua ditanam oleh para dewa jahat. Meskipun kita untuk sementara tidak dapat mengambil efek di bawah perlindungan formasi Istana Sihir, tetapi begitu formasi itu rusak, kita semua akan mati. Penatua menggelengkan kepalanya perlahan, dan tidak secara langsung memaksanya. Orang-orang ini, tetapi sekarang situasinya serius, implikasinya sangat jelas. Namun demikian, saya pikir orang yang paling mungkin berhasil adalah Penatua Agung. Bagaimana mungkin seorang keturunan bertanggung jawab untuk ini? Kami tidak akan pernah setuju dengan masalah ini. Wu Xie berbicara pada saat yang sama, jelas memiliki perasaan untuk itu. Su Sueying, tidak sedikit bermusuhan. Aku memiliki dua api suci, yang untuk sementara dapat menekan serangan balik dari dua kekuatan. Selain itu, kekuatan dua penguasa istana akan membunuhmu. Su Sueying mendengar kata-kata itu dan menatap pria besar yang mengangguk pada dirinya sendiri. Dengan wajah penuh kelegaan Penatua, ada semburan aura pembunuh yang dingin di matanya. Tidak ada yang pernah bisa mencabut pedang ajaib, bahkan kamu setelah beberapa saat ragu, beberapa pria kuat hanya bisa menggertakkan gigi mereka. Jika saya berhasil, maka saya akan menjadi Dewa Iblis baru, memerintah seluruh dunia iblis, dan mendapatkan semua yang saya inginkan. Jika saya gagal, itu hanya hukuman yang pantas diterima oleh seorang pendosa. Su Sueying saat ini, dia murni dan bersih di kulit, sebenarnya ada jejak api hitam aneh, seperti sejenis makhluk jahat, perlahan merangkak keluar. Serakah,
beberapa aura dingin langsung jatuh dari Su Suiying pada saat ini, dia tampaknya telah mengubah seseorang. Oke, melihat api suci melonjak, tetua pertama tiba-tiba mengangguk, dan kemudian mengeluarkan dua bola cahaya gelap dari bawah lengan bajunya. Itu adalah spesies iblis yang unik di Istana Dewa Iblis, yang mencatat kekuatan sumber dari Kepala Istana Dewa Iblis dan Wakil Kepala Istana setelah keduanya jatuh. Mereka bahkan menggunakan jejak sihir untuk mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan nafas mereka, dan menyuntikkannya ke dalamnya. Jika itu dapat sepenuhnya diserap dan dikombinasikan dengan teknik kultivasi itu memang dapat memiliki sinar vitalitas untuk mengatasi bahaya. Kedua kelompok cahaya, seolah-olah memenjarakan dan menekan beberapa energi iblis keji, menatap mereka dengan erat, dan hati sanubari mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi monster yang naik turun. Su Suiying, terimalah kekuatan warisan. Suara tetua agung sangat kuat, dan energi iblis melonjak ke seluruh tubuhnya. Dengan setiap gerakan, dia memproyeksikan dua kelompok iblis ke dalam tubuh Su Suiying. Kelompok cahaya iblis memasuki tubuh, dan sebelum mulai menyerap, raungan yang menusuk hati tiba-tiba keluar dari sudut bibir dingin Su Suiying. Pupil di mata yang indah tiba-tiba membesar, dan mereka dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam di kulit bergemuruh dan terbakar, dan aura serakah tampaknya meluncurkan serangan mengerikan di tubuhnya. Dua kelompok iblis dan dua api suci di tubuh Su Suiying meletus dengan permusuhan yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, sebelum dia dapat menyerap dua kelompok kekuatan, seluruh tubuhnya akan hancur total. Melihat penampilan tragis Su Suiying di depannya, beberapa orang berbicara satu demi satu, dan suara mereka terdengar penuh kecemasan. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka gagal, aku takut seluruh istana iblis akan jatuh ke dalam malapetaka yang nyata. Su Suiying, jangan sembunyikan lagi, gunakan pola sihir api suci. Kami akan memberikan semua kekuatan kepadamu, dan hidup dan mati dunia iblis akan bergantung padamu. Pada saat ini, melihat Su Suiying, yang tubuhnya gemetar dan dadanya terus-menerus berkedip, Penatua Agung akhirnya mengambil keputusan. Tidak, begitu kekuatan api iblis malam meletus, itu harus berakhir dengan darah dan sekarang itu terkikis oleh dua kelompok energi iblis. Setelah digunakan, aku khawatir itu akan terjadi, sulit untuk memastikan keselamatan semua orang. Tubuh halus Su Suiying bergetar. Memegang kepalanya di tangannya, dia tampak kesakitan. Kami telah ditanam dengan segel ajaib, dan kami akan mati secara horizontal dan vertikal. Gadis kecil, terserah padamu. Meskipun Wuxi dan banyak eksekutif tingkat tinggi lainnya cukup tidak puas dengan Su Suiying, dalam situasi saat ini, sepertinya mereka hanya bisa membuat yang terakhir harapan benar-benar disematkan padanya. Hidup ini, suatu kehormatan bisa mengenalmu gadis, tapi sayangnya aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Penatua dengan mudah datang ke sisi Su Suiying, api ajaib terjerat, dan darah perlahan menetes ke api sucinya di atas, bahkan kekosongan di sini benar-benar terganggu, membuat orang tidak bisa memeriksanya dengan mudah. Pendahulu, senior, pada saat ini, menatap Penatua Agung di depannya, Su Suiying menggelengkan kepalanya sedikit, dan kesedihan yang tak terpisahkan akhirnya muncul di hatinya. Tiba-tiba, ada api hitam di tubuhnya, dan itu terbang keluar seperti iblis ganas yang telah dipenjara untuk waktu yang lama. Untuk sementara waktu, di banyak kuil di seluruh Istana Dewa Iblis, api ajaib melonjak, dan tidak ada turbulensi kemanapun ia pergi, tetapi hampir 1000 orang kuat di Istana Dewa Iblis di seluruh kuil semuanya ditanam olehnya. Cetakan mantra api suci. Silakan, kirimkan kekuatan kami sepenuhnya kepadanya. Suara itu jatuh, dan semua orang di aula utama benar-benar duduk bersila, diatur dalam postur multisudut, dan mengirim kekuatan di tubuh mereka ke Su Suiying terus-menerus. Di tubuh mereka, tanda sihir yang ditanam oleh Demon Lord Demon Venerable di pusat dunia iblis perlahan memudar, dan pola sihir tanda kutukan gelap yang tak tertandingi muncul kembali di dahi mereka. Pada saat kemunculannya, ancaman segel sihir yang ditanam oleh iblis menjadi sangat lemah, dan bahkan kekuatan milik api suci menghangatkan tubuh mereka sedikit demi sedikit, mengisi anggota tubuh mereka. Di tanda hitam, ada beberapa jejak kata yang muncul. Di kedalaman sasaran, sepertinya kata Xiao Yan. Tentu saja dengan perlindungan Su Suiying Shengyan dan kekuatan tetua agung yang mengancam jiwa, dua dewa jahat di luar tidak memperhatikan pemandangan aneh ini. Setelah membuang begitu banyak waktu, saya akhirnya menemukan jejak misteri formasi dan menembus ke dalamnya. Tubuh Xiao Yan muncul kembali di kehampaan pegunungan Tianmo, menembus formasi kuno yang tersembunyi di kehampaan, menghadap kuil di bawah, menukik. Formasinya rumit,
Dan ada banyak karya bangga dari para dewa iblis generasi pertama. Beberapa dari kekuatan ini bahkan menyebabkan kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan melepaskan sedikit kewaspadaan. Prestasi dan bakat dewa iblis generasi pertama ini benar-benar tak tertandingi. Setelah Xiao Yan mengalir ke kuil, dia menggunakan beberapa kekuatan spiritual untuk membangun formasi kehampaan, yang mendistorsi pengawasan dua dewa jahat di luar. Hei, tubuh itu jatuh, dan dengan persepsi besar, pembangkit tenaga listrik yang tersisa di kuil-kuil ini terbatas dalam hal kekuatan dan jumlah. Namun, Xiao Yan baru saja menginjakkan kaki di tanah, dan sebelum dia bisa melihat sekeliling, dia ditarik ke area yang sangat aneh oleh kekuatan yang aneh. Adalah kuil inti dari Istana Dewa Iblis. Berbalik dan melihatnya, kemana pandangannya diarahkan, sebenarnya ada beberapa sosok sekarat tergeletak di tanah tidak jauh. Ada energi iblis yang tertinggal di tubuh mereka, yang merupakan aura bawaan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik dunia iblis. Orang-orang ini secara alami adalah pembangkit tenaga iblis. Namun, mereka tidak hanya memiliki energi iblis dari dunia iblis, tetapi bahkan ada beberapa kekuatan iblis dan suci yang tercetak di alis mereka, yang sangat aneh. Mereka memiliki kekuatan jahat yang lemah. Kekuatan ini berasal dari ras jahat di luar alam, dan itu tidak dapat digunakan oleh pembangkit tenaga setengah dewa. Bahkan dalam tanda kutukan itu, tampaknya ada beberapa fluktuasi yang familiar. Api. Tiba-tiba, ketika Xiao Yan hendak menjelajahi kuil di sekitarnya, matanya tiba-tiba berhenti pada tubuh beberapa orang di kuil yang jauh. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati mendekati kuil inti Istana Iblis. Hebat, penatua hebat. Pada saat ini, di aula, Wu Xie dan pembangkit tenaga listrik lainnya memandangi penatua agung yang sekarat, dan segera berkata dengan tergesa-gesa. Bahkan dengan gerakan ceria dan tak kenal takut seperti Su Suiying, tingkat keberhasilannya hampir kurang dari 10%. Jangan khawatir, aku bisa bertahan sebentar, semoga gadis itu bisa berhasil. Setelah tetua pertama berkata, tanda kutukan di alisnya seperti binatang serakah, terus-menerus menyerap darahnya, bahkan kekuatannya, dari sumbernya, umpan balik kepada Su Suiying yang memasuki gunung mayat. Setelah mendapatkan kekuatan dari dua kelompok iblis dan umpan balik dari banyak tanda kutukan, kekuatan di bawah kendali Su Suiying telah mencapai tingkat hampir kehancuran, jadi dia melangkah ke gunung mayat sendirian, mencoba menyerap kekuatan ini. Dan lalu tarik pedang ajaib. Kemana gadis itu, pergi. Sosok Xiao Yan secepat hantu, dan dia dengan mudah mendekati semua orang. Masih ada beberapa aura eksklusifnya dalam kehampaan, dan kemudian suaranya menjadi dingin. Kamu, siapa kamu? Kamu benar-benar masuk tanpa izin ke Istana Dewa Iblis kami. Wu Xie dan orang kuat lainnya melihat sosok kurus Xiao Yan, tekanan yang melonjak seperti 10.000 kati meteorit menekan mereka. Kekuatan orang ini adalah terlalu aneh, dan dia diam-diam menuangkan ke kuil. Formasi yang ditinggalkan oleh generasi pertama Dewa Iblis, bahkan dua dewa jahat tidak dapat retak, orang ini benar-benar retak dan masuk ke sini. Napas berbahaya mengalir ke hati banyak pria kuat. Xiao Yusu, tetua agung, yang baru saja menutup matanya, membuka matanya dengan susah payah ketika dia memperhatikan nafas ini, dan mulutnya penuh dengan kepahitan. Sebagai penatua agung dari Istana Dewa Iblis, dia secara alami mendengar tentang penampilan sebenarnya dari banyak orang kuat di dunia seribu besar, jadi dia mengenali Xiao Yan untuk sementara waktu. Xiao Yan di wilayah api tanpa akhir. Pada saat ini, mendengarkan suara penatua agung, mata beberapa orang di sekitarnya dipenuhi dengan ekstasi. Tanpa diduga, itu benar-benar ditebak oleh Su Suiying, orang-orang kuat di dunia tidak menyerah pada mereka. Dengan keberadaan orang ini, dunia iblis tidak akan hancur seperti ini. Dia batuk, dia pergi. Tetua yang lebih tua tampak murung, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja, dan suaranya terputus-putus. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, lalu melompat lurus ke atas beberapa pembangkit tenaga listrik Istana Iblis, berjalan ke sisi penatua agung, mengangkat telapak tangannya, dan hisapan gelap yang menyilaukan meledak. Xiao Yan, apa yang kamu inginkan? Orang-orang kuat di sekitar melihat tindakan Xiao Yan, dan dengan jelas mencium bau gelombang menakutkan yang membuat kulit kepala mati rasa karena hisapan agung ke dalam hati. Xiao Yan ini sebenarnya ingin melenyapkan penatua agung di depan mereka. Apakah dia ingin memerintah Istana Iblis? Jangan bergerak jika kamu tidak ingin mati. Xiao Yan tidak memperhatikan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya, tetapi mengayunkan telapak tangannya ke arah tubuh penatua agung, dan kekuatan menelan yang agung tersapu, langsung membungkus yang terakhir, tubuh. Dalam sekejap, semburan energi gelap seperti ngengat yang terbang ke dalam api, dan mereka tiba-tiba ditelan oleh mereka, dan semburan kabut putih mengalir di aula.
Kekosongan apapun yang terpengaruh oleh kabut putih tidak bisa membantu tetapi menjadi bengkok dan hancur. Batuk-batuk, terima kasih, Tuan Xiao Yu. Pada saat ini, Penatua Agung berdiri dengan aneh dan menatap Xiao Yan di depannya. Tuan Xiao Yu, tolong bawa kami pergi. Tidak peduli apa yang Anda minta kami lakukan, kami bersedia, kami tidak ingin mati. Setelah beberapa saat, melihat cara menakutkan Xiao Yan, Wu Xie dan pembangkit tenaga listrik lainnya berlutut satu demi satu, memohon. Dibandingkan dengan kematian, semuanya tampak sepele. Ada bala bantuan dari Endless Fire Territory kita di luar kuil, jadi jangan khawatir tentang bencana di dunia iblis. Tapi sebelum kami menyelamatkanmu, ada satu hal lagi, kamu memiliki tanda kutukan padanya. Katakan padaku, di mana dia? Xiao Yan bertanya. Aku berencana untuk membuang waktu dengan orang-orang ini dan langsung ke intinya, tetapi kata-kata ini pasti akan memberikan kepastian kepada orang-orang kuat. Sebagai anggota wali keluarga Xiao, Su Suiying tidak akan membiarkan Xiao Yan meninggalkannya sendiri apapun yang terjadi. Pergi ke Gunung Setan Mayat. Mendengarkan sosok Xiao Yan, semua orang berbicara dengan cepat, dan suara mereka dipenuhi dengan perasaan sepanjang sisa hidup mereka. Apa? Kamu? Pada saat ini, dada Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan amarah. Tempat itu adalah tempat dua penguasa istana dan dua dewa jahat tidak berdaya. Gadis ini pergi sendirian, aku khawatir itu tidak akan terjadi, berbeda menggali kubur sendiri. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada di antara kalian yang ingin hidup. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menoleh untuk melihat sumur kering di kuil yang dikelilingi oleh energi iblis, dan berkata dengan tegas. Kenapa? Jantungnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah menebak hubungan aneh antara Xiao Yan dan Su Suiying. Karena dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga Xiao kita. Tubuh Xiao Yan langsung meluncur ke dalam sumur kering di aula, menuju Gunung Iblis Mayat. Su Suiying sebenarnya anggota keluarga Xiao. Pada saat ini, banyak orang kuat tidak bisa menahan perasaan malu atas perilaku kasar mereka sebelumnya. Saya harap kali ini, dunia iblis dapat menyelamatkannya dari bahaya. Penatua merasakan penekanan sementara dari vitalitasnya, dan segera bermeditasi di dalam hatinya. Suara samar jatuh, dan seluruh istana Dewa Iblis tiba-tiba menjadi sunyi. Jelas, beberapa perintah diterima, dan ratusan orang kuat mulai berdoa. Entah itu Gunung Iblis Mayat atau rencana membuat Dewa Iblis. Memasuki Gunung Setan Mayat, Xiao Yan dan Su Suiying berada dalam situasi yang berbeda. Berbagai wilayah di seluruh alam iblis, ada embusan angin suram, terutama di pinggiran pegunungan Tianmo dari Istana Dewa Iblis. Konfrontasi puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, semakin intensif. Dua pembangkit tenaga Evil God menunggu di sini dengan tenang, melihat pemandangan di depan mereka yang diam-diam diubah oleh Xiao Yan, tetapi sangat tenang, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Selain itu, peri api dan yang lainnya juga diam-diam menunggu di sini, menunggu Xiao Yan yang mengalir ke kuil untuk memberi perintah, dan mereka akan meluncurkan serangan besar-besaran pada pasukan jahat mereka. Pada saat itu, saya khawatir itu adalah situasi pertempuran nyata antara kedua kekuatan. Sumur kering di tengah kuil Istana Dewa Iblis adalah pintu masuk ke Gunung Mayat Iblis. Begitu Anda melangkah ke dalamnya, Anda mungkin berada dalam situasi di mana tidak akan ada hidup atau mati. Saat ini, dua sosok melompat ke dalamnya satu demi satu. Adapun misterinya, saya khawatir saya hanya tahu sedikit. Lagi pula, bahkan dua dewa jahat dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak dapat menerobos. Saya khawatir itu bukan tempat yang mudah. Tetua terima kasih. Saat dia melompat ke sumur kering dan turun, Su Suiying bisa merasakan energi sihir yang semakin kuat di sekelilingnya. Kekuatan itu perlahan membangkitkan energi sihir di tubuhnya, seperti semacam energi sihir yang berasal dari jurang maut. Iblis mengasimilasi dirinya sedikit demi sedikit. Segera, dia menoleh dan melirik beberapa orang yang tenggelam di garis pandang. Hidungnya penuh dengan rasa sakit, perpisahan ini mungkin akan menjadi perpisahan selamanya. Boom! Dalam sekejap, ketika jatuh ke tanah Gunung Iblis Mayat, itu berdiri di tepi pantai puluhan meter, dan pemandangan seperti akhir hari memenuhi pandangannya. Gunung Iblis Mayat di depannya seperti gunung besar yang berdiri di lautan iblis jahat. Di laut ajaib di sekitarnya, ada massa hitam, dan energi sihir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, ki sihir yang begitu kaya mengejutkan. Di antara lautan energi iblis yang bergelombang di langit, ada aura kesunyian mati yang menyertainya. Dua kelompok iblis di pergelangan tangan tiba-tiba melepaskan fluktuasi yang sangat berapi-api menuju gunung ajaib di tengah laut ajaib. Api suci dan api ajaib di tubuh Su Suiying perlahan berdetak, dan kekuatan yang diserap oleh tanda kutukan yang dilepaskan membuatnya menjadi miliknya. Kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit.
Ketika matanya diproyeksikan ke lautan sihir ini, aura kematian yang tak terbatas, disertai dengan rasa takut yang dingin, bergegas ke wajahnya. Belum lagi apakah mungkin untuk menarik pedang ajaib, saya khawatir itu adalah masalah yang sulit untuk menembus belenggu laut ajaib ini dan pergi ke gunung ajaib. Laut ajaib bersiul, dan sepertinya begitu jatuh ke dalamnya, bahkan jiwa pun akan mudah terkikis olehnya. Napas yang terkandung di laut ajaib itu membuat orang panik. Area seperti itu tampaknya menjadi jedi sama sekali, bagaimana bisa retak? Biarkan aku mencoba. Meskipun menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Su Suiying tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, karena sekarang dia telah mati-matian berjudi dan tidak memiliki jalan keluar. Untuk sementara waktu, latihan internal mulai bekerja, dan kedua api suci menyembur pada saat yang sama, meskipun kekuatan melahap satu sama lain membuat mereka hancur, mereka masih ditentang oleh mereka. Pada saat yang sama, benih iblis dilemparkan ke dalam tubuh, dengan cepat menyempurnakan dan menyerap kekuatan sihir murni di dalamnya. Raungan yang menusuk hati keluar, dan seluruh aura serta sikap Su Suiying berubah secara dramatis, tetapi kekuatannya benar-benar meroket. Peringkat 3 Reinkarnasi. Puncak peringkat 3 Reinkarnasi. Boom! Kekuatan Su Suiying terus meroket, dan salah satu dari dua api suci di belakangnya, api gelap api iblis malam, sebenarnya ilusi. Sosok tua itu muncul. Pola klan Xiao ditarik di antara alisnya, dan dengan gerakannya, dia benar-benar menstabilkan aura yang berjatuhan di seluruh lautan sihir. Beberapa saat kemudian, lautan sihir bergetar hebat lagi, dan lautan energi iblis menggulung badai gulungan sihir yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya seperti tulang dan mayat darah berisik, dan mereka datang ke Su Suiying. Tapi pemandangan aneh juga terjadi saat ini, ketika tubuh Su Suiying bersentuhan dengan badai gulungan ajaib, itu menghilang di tempat seperti aneh. Seolah-olah ditelan oleh laut ajaib dalam sekejap. Atau mungkin sosok dalam api iblis malam yang gelap baru saja menembak dan memecahkan bahaya laut iblis untuknya. Apa yang disebut Demon Mountain of course. Tak lama kemudian, sosok Xiao Yan muncul dari dimensi yang asli. Begitu saya datang ke sini, saya dikejutkan oleh lautan sihir yang menutupi langit dan matahari. Kekuatan jiwa terpancar, tetapi tidak dapat menemukan napas Su Suiying, segera menyipitkan matanya dan menatap gunung besar di lautan sihir. Betapa besar dan megahnya gunung-gunung, di lautan sihir hitam yang tak berujung ini, itu sekecil pulau terpencil, tetapi tidak peduli seberapa besar kekuatan penghancur yang muncul di lautan sihir, itu tidak dapat menyebabkan hambatan apapun, seolah-olah ada hubungan misterius antara keduanya. Aku masih tidak percaya bahwa tempat ini adalah tempat mati. Karena tempat ini ditinggalkan oleh Dewa Iblis generasi pertama, pasti ada cara untuk memecahkannya. Keturunan Istana Dewa Iblis belum memecahkan rahasia, yang hanya bisa berarti bahwa metode mereka salah. Kekuatan jiwa, api suci. Untuk sementara waktu, Xiao Yan duduk bersila di pantai, dan kekuatan kuat di sekitar tubuhnya terus mengalir ke dalam lautan sihir, mencoba menjelajahi kedalaman lautan sihir dan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Kekuatan jiwa Xiao Yan, Seng Yan dan kekuatan lainnya terhalang untuk bergerak, dan perlahan-lahan bergerak menuju kedalaman lautan sihir. Tidak lama kemudian, puluhan, ratusan, dan bahkan puluhan ribu kerumunan besar kembali dari kedalaman laut ajaib. Adegan demi adegan dan emosi tragis terungkap. Orang-orang ini semua adalah orang-orang sombong dan arogan di pusat dunia iblis. Mereka melangkah ke laut iblis untuk menghunus pedang iblis, tetapi mereka semua jatuh di sini. Gambaran kematian seperti kegilaan hitam, menyerang kesadaran dan kekuatan Xiao Yan, mencoba menelan Xiao Yan bersama dan tetap di sini. Xiao Yan tidak melawan, tetapi membiarkan kekuatan aneh ini melahap. Tiba-tiba, lautan sihir mulai berguling, dan dari kedalaman lautan sihir, ada badai kehancuran yang terdiri dari energi iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menembus keluar. Nafas kematian menembus dunia, dan itu dapat dengan mudah menghapus semua kehidupan. Dalam badai, tangisan dan raungan yang menyedihkan membayangi, seperti permohonan orang-orang yang sekarat. Tulang, mayat, dan darah iblis yang sangat berbau busuk meraung bersama untuk membentuk badai kiamat yang nyata. Lautan iblis runtuh sedikit demi sedikit, dan dunia berubah warna tampaknya bahkan peringkat reinkarnasi 7 lapis yang sebenarnya, pembangkit tenaga listrik hanya bisa jatuh diam-diam di bawahnya. Dalam adegan kiamat seperti kematian, kekuatan Xiao Yan menjadi rentan, dan bahkan seluruh tubuhnya gemetar, setelah ditelan oleh badai laut iblis, Xiao Yan hanya akan menunggu kematian. Aku menemukanmu. Tetapi ketika dihadapkan dengan pemandangan badai kiamat yang begitu tragis, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan kemudian dia bermandikan api suci 7 warna, dan dengan cepat bergegas ke mulut ganas badai kiamat.
tengah. Tindakan yang tampaknya mati sebenarnya adalah kunci untuk memecahkan lautan ajaib dan memasuki gunung ajaib mayat. Karena lautan iblis ini memiliki alias yang hanya diketahui oleh para dewa iblis generasi pertama, laut setan penipuan. Pada saat Xiao Yan bergegas ke lautan iblis, rambut-rambut dingin muncul di seluruh tubuhnya, dan napas kematian yang gelap mengalir ke dalam hatinya. Tetapi terlepas dari ini seberapa parah dan menakutkan aura itu, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, dan tubuhnya ditelan sedikit demi sedikit, seolah-olah dia telah dituangkan ke dalam ruang khusus dalam sekejap. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di 4 wilayah lainnya tampaknya telah memasuki tahap yang sangat panas, dan bahkan formasi kuno di luar istana iblis telah menjadi semakin lemah, seolah-olah akan segera runtuh sepenuhnya. Bencana dunia iblis tampaknya akan segera berakhir. Setelah 2 orang yang dituangkan ke dalam lautan sihir, setelah seluruh tubuh berputar, mereka tiba-tiba dituangkan ke dalam garis lintang khusus. Sepertinya tebakanmu benar. Meskipun laut iblis menakutkan, hanya ada satu cara untuk menyembunyikannya. Tempat ini tampaknya menjadi pusat laut iblis. Kekuatan di tubuhnya untuk sementara kehilangan efeknya, tapi tidak ada fluktuasi berbahaya di sekitarnya. Xiao Yan hanya melihatnya dengan hati-hati. Tidak ada jalan keluar di garis lintang misterius ini. Itu seperti ruang rahasia tertutup, dikelilingi oleh beberapa blok kristal aneh. Blok kristal seukuran kepala, dan seluruh tubuhnya bulat, tetapi kokoh. Dan yang paling aneh adalah ketika matanya tertuju padanya, dia tidak bisa melihat potretnya sendiri, ada semacam kekuatan misterius yang mengalir di kristal itu, yang sangat indah. Hanya ada satu cara, apakah kamu ingin terus berjalan? Ruang lintang di sini, apakah itu karya bangga dari dewa iblis generasi pertama? Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa yang pertama dewa iblis generasi tidak hanya berbakat, tetapi bahkan masih seorang dewa yang sangat bangga. Apa peran ruang yang dia ciptakan? Perjalanannya tidak lama, dan berakhir dalam beberapa menit. Dunia pada akhirnya masih merupakan ruang sempit yang seluruhnya terdiri dari blok kristal tidak berwarna, hanya ada batu kristal besar yang berdiri di ruang angkasa, dan saya tidak tahu apa efeknya. Tempat ini, bagaimana ini mirip dengan gua misterius di dunia iblis. Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia berada di dunia iblis, dia sepertinya telah melihat beberapa rahasia milik Kaisar Iblis dari blok kristal ini, dunia. Tampaknya kekuatan abadi Kaisar Iblis berasal dari garis lintang khusus ini. Tapi alam iblis dan alam iblis benar-benar berbeda. Apa kegunaan magis dari dewa iblis generasi pertama ini? Di sisi lain, Su Suiying juga berada dalam situasi yang sama, tetapi tidak seperti Xiao Yan. Di depannya, ada blok kristal besar yang menyilaukan, dan ada beberapa kata tidak jelas di blok kristal yang tidak dimiliki Xiao Yan, ruang angkasa. Tempat ini ada di inti lautan sihir. Jika seseorang yang ditakdirkan untuk memasukinya, dapat menggunakan kristalnya untuk menjelajahi misteri. Benda ini disebut kristal ajaib gua, dan memiliki wawasan, menjadi yin dan yang, dan tahu segalanya. Ingat, hanya gunakan sekali, hanya lihat masa lalu, bukan masa depan. Barisan karakter kecil dilindungi oleh sentuhan energi iblis, dan bahkan setelah bertahun-tahun, di sana tidak ada jejak kelemahan. Melihat tanda kata ini, mata Su Suiying sedikit mengendur, dan kemudian dia ragu akan keasliannya. Penjaga klan Xiao membunuh klan. Setelah beberapa saat, bulu mata Su Suiying berkedip, dia mengangkat pergelangan tangannya, dan dengan kekuatan api suci, dia langsung mengukir deretan karakter besar di atasnya. Tetapi ketika dia menulis kata terakhir, Su Suiying mau tidak mau sosok pria aneh muncul di hatinya. Dia adalah orang pertama yang bisa menarik hati sanubarinya dan mempengaruhi emosinya. Klan Xiao, Xiao Yan. Dalam sekejap mata, kata-kata di tiang raksasa diubah olehnya. Bidang kristal di atas tiang mulai berputar, dan pemandangan gambar berdebu muncul di dalamnya. Benua Doki, Kota Wutan. Dipermalukan, bercerai. 30 tahun Hedong, 30 tahun Hedong, jangan menggertak orang miskin. Adegan masa lalu bocah berdarah panas itu, tidak tersamar, muncul di dalamnya. Dalam gambar, Xiao Yan merekam segala macam hal yang terjadi di benua Doki dengan jelas. Su Suiying benar-benar terkejut dengan kata-kata dan keberaniannya yang berani. Ternyata, akhir dari kultivasi mereka di alam bawah hanyalah titik awal kita. Demi keluarga, untuk orang-orang terkasih, untuk hal-hal yang patut dilindungi, kultivasinya selalu berjalan di ujung pisau seperti ini. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan kejatuhan total. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki klan Xiao. Aku selalu menyalahkannya. Pada titik ini, setelah mengetahui tentang masa lalu Xiao Yan, suasana hati Su Suiying tiba-tiba berubah secara dramatis.
Adapun pihak Xiaoyan, tidak ada kata-kata seperti itu, dan dia dalam masalah untuk sementara waktu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana gadis Su Sueying itu sekarang, dia dulu berbeda dari dia yang sekarang. Apa yang terjadi padanya? Mengikuti pembicaraan diri Xiaoyan, tiang besar di ruang itu mulai berkedip. Sebuah gambar muncul. Itu adalah negara khusus yang makmur dan makmur. Pegunungan yang megah muncul di depan mata, dan ada sebuah pulau di langit pegunungan. 4 karakter emas di atasnya benar-benar mengisolasi keduanya. Rumah keluarga Xiao. 4 kata gemilang seperti semacam larangan, selalu berlama-lama di langit di ujung pegunungan yang makmur ini, yang mengagumkan. Di pegunungan mereka, ada banyak tempat tinggal klan, dan di sini adalah pegunungan rumah penjaga yang mengendalikan ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya di belakang klan Xiao ketika mereka pernah brilian. Ayah, orang macam apa yang tinggal di pulau itu? Pada saat ini, di sebuah tebing, seorang pria paruh baya memeluk seorang gadis kecil berwarna merah muda dan lembut. Orang-orang yang tinggal di sana adalah beberapa pahlawan besar. Pria paruh baya itu menatap pulau itu dan tidak bisa tidak memberi hormat. Pahlawan besar, ayah juga. Susu juga akan menjadi pahlawan hebat di masa depan. Ayah dan anak perempuan itu berbicara dan tertawa di sini. Patriark, ada sesuatu yang buruk. Patriark Xiao baru saja meninggalkan rumah keluarga Xiao, tetapi ekspresinya tampak sangat aneh. Ketika dia melihat orang-orang dari garis keturunan penjaga kita, dia akan membantai mereka tanpa pandang bulu. Bang! Gelombang kejut menyapu langit tanpa peringatan, diikuti oleh sosok tanpa ekspresi dan mengerikan. Meskipun hanya berdasarkan beberapa informasi terbatas, Xiaoyan mengenali pria di gambar itu secara sekilas. Patriark klan penjaga baru saja bangun dan hendak memberi hormat, tetapi Xiao Yuntian mengangkat telapak tangannya dengan aneh dan menamparnya dengan keras ke tebing. Boom! Kekosongan terdistorsi, dan aura kehancuran yang sangat kuat datang di bantai. Bahkan melalui layar, Xiaoyan bisa merasakan tekanan datang ke arahnya. Kekuatan Xiao Yuntian sama sekali tidak sebanding dengan guru guntur di puncaknya. Dia sangat kuat. Dengan satu pukulan, Patriark klan Wali terluka parah. Ayah, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Mata susu merah, hidungnya penuh masam, dia mengangkat wajahnya yang lembut, dan mencoba yang terbaik untuk mengingat penampilan dan ekspresi Xiao Yuntian, ekspresi. Pada saat ini, ekspresi suram Xiao Yuntian tampaknya dilepaskan, dan kekuatan tubuhnya muncul kembali, dan dia meraih Patriark klan Wali dengan satu serangan. Jari-jarinya terpelintir, dan kekuatan mengerikan itu benar-benar menghancurkan tulang yang terakhir, dan suara jiwa yang hancur itu seperti semacam suara ajaib, sangat menyengat saraf susu. Setelah dengan mudah melenyapkan Patriark klan Wali, sosok dan suara Xiao Yuntian menjadi semakin liar, dan dia langsung menyapu pegunungan tempat Wali tinggal, dan mulai membunuh. Seluruh penjaga hampir 10.000 orang, hampir mati dan terluka, dan darah mengalir ke sungai, yang menjadi mimpi buruk yang melekat di benak masa kecil Susu. Api yang mengamuk membakar dan sepertinya membakar semuanya di sini. Tubuh Susu biru tua dan 10.000 api dingin pecah, dan kemudian dia terhindar dari masalah, dan kemudian diam-diam mengambil api ajaib malam gelap di garis keturunan penjaga dan mengalir ke benua Doudi. Dan tidak butuh waktu lama untuk masalah ini mencapai saat yang menentukan dari Perang Dunia Pertama, jadi tidak ada orang kuat yang masih memiliki keinginan untuk menyelidiki masalah ini, dan masalah ini bahkan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Xiao klan pria kuat menghilang dunia tidak terlihat. Leluhur Susu ini juga merupakan satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari garis keturunan penjaga, dan juga merupakan leluhur Feng Waner dan yang lainnya. Gambar yang terekam dalam benaknya telah menjadi sisa garis keturunan penjaga benua Doudi sepanjang hari. Adapun Su Sueying, setelah beberapa generasi, hanya klan penjaga yang tersisa yang menganggap klan Xiao sebagai musuh terbesar, inilah yang kemudian terjadi pada Su Sueying dan Xiao Yan. Gadis ini juga orang yang pekerja keras. Pada saat ini, mengetahui kebenaran seluk-beluk masalah ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bersalah untuk garis keturunan Guardian. Penjaga di bawah klan Xiao berhati-hati dan teliti, tetapi mereka benar-benar dimusnahkan oleh orang-orang dari klan Xiao, dan tidak ada yang bisa menanggung siksaan mimpi buruk seperti itu. Meskipun kemudian, dengan bantuan Xiao Yan, saya menjadi tahu banyak keraguan, bahwa Xiao Yuntian yang melenyapkan garis keturunan Wali bukanlah Xiao Yuntian asli. Tetapi adegan kiamat yang begitu jelas di awal masih menusuk seperti jarum kerucut itu menyakiti hati sanubari mereka, tak terlupakan. Beberapa gambar sisa dari kebencian terhadap genosida, sejak nenek moyang Susu meninggalkannya, telah menemani Su Sueying dan banyak wali kuat dalam hidup mereka. Terbentuk mimpi buruk yang berkepanjangan,
dendam dan kebencian, cukup untuk mendistorsi hati mereka. Orang yang pekerja keras. Saat suara Xiao Yan terdengar, suara tajam dan lucu tiba-tiba muncul di garis lintang kristal, dan sepertinya ada aura yang akrab dengan Xiao Yan. Su Suiying. Xiao Yan terkejut, menatap kehampaan aneh yang dipelintir oleh garis lintang kristal, dan buru-buru memanggil. Setelah beberapa saat, garis lintang kristal terdistorsi, dan tubuh halus Su Suiying diam-diam keluar dari sana. Gaun hitam panjang, yang menguraikan lekuk anggunnya, sangat jahat, dan energi magis yang tak terhitung jumlahnya tetap ada di sekujur tubuhnya, seperti penyihir di dunia iblis, tidak semurni dan sebersih sebelumnya. Pada saat ini, Su Suiying tidak memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan di wajahnya yang cantik, sebaliknya dia merasa lega. Segala sesuatu di masa lalu adalah kesalahannya untuk Xiao Yan. Kamu baik-baik saja. Mereka berdua menyatukan mata, dan kemudian mereka bertanya bersamaan, suasananya sedikit aneh. Saya baik-baik saja. Melihat situasi Xiao Yan dan Tiang di depannya, Su Suiying memaksakan senyum, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, matanya yang indah menatap Xiao Yan. Kekuatanmu benar-benar menembus ke puncak orde reinkarnasi ke-6. Energi iblis besar di tubuhmu terlalu aneh, menyebabkan kekuatanmu saat ini melayang dan ilusi, jadi kekuatanmu tidak akan bisa meningkat dalam masa depan, atau bahkan akan itu mengancam jiwa. Semprotkan kekuatan itu. Setelah beberapa saat, melihat tanda kutukan besar dan kecil di kulit putih salju Su Suiying, alis Xiao Yan langsung menjadi jelek. Persepsi besar langsung merasakan kondisi fisik Su Suiying saat ini. Meskipun sangat rumit dan sulit, kekuatan Xiao Yan tidak putus asa. Pada saat itu, saya takut bahkan Xiao Yan tidak berdaya. Xiao Yan, apa yang terjadi di masa lalu memang salahku, maafkan aku. Su Suiying meletakkan tangannya di belakang punggungnya, Yin Ya menggigit sudut mulutnya, lalu berbalik dengan anggun dan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia punya rencananya sendiri. Xiao Yan tertegun sejenak, dan jelas mengetahui sesuatu dengan bantuan misteri di sini. Su Suiying juga memahami masa lalunya. Suasana di antara keduanya benar-benar berbeda sekarang dari sebelumnya, dan kesalahpahaman dan simpul akhirnya benar-benar terselesaikan. Ngomong-ngomong, kamu juga anggota wali keluarga Xiao kami, dan aku secara alami akan mengurus urusanmu. Mata Xiao Yan tajam, dan api suci di sekelilingnya mulai berkumpul. Jika Su Suiying tidak membubarkan kekuatan ini, saya takut dia hanya bisa membiarkannya melakukannya sendiri. Lagi pula, begitu energi iblisnya dibiarkan mengikis asal-usul Su Suiying, perubahan selanjutnya akan berada di luar kendali Xiao Yan. Dia merasa sedikit bersalah, dan ingin melakukan sesuatu untuk para tetua klan Xiao untuk garis keturunan penjaga. Faktanya, Xiao Yan secara alami tidak akan membiarkannya terus seperti ini. Bagaimanapun, Su Suiying adalah garis keturunan penjaga, tertinggal, salah satu dari sedikit pemimpin tingkat tinggi. Sebelum aku menerimanya, aku punya permintaan kecil. Katakan padaku, boleh biarkan aku memelukmu. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Su Suiying bergerak dengan langkah lotus, dengan lembut dia datang ke arah Xiao Yan, dengan sentuhan keras kepala di matanya yang indah. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan mengenai keluarga wali. Xiao Yan mengangguk, dan kemudian kedua tubuh itu perlahan mendekat. Tubuh-tubuh itu tumpang tindih, Xiao Yan melingkarkan satu tangan di kepala yang terakhir dan yang lainnya di pinggang Xiao Man. Tidak ada tanda-tanda melewati batas, Su Suiying malah membenamkan kepalanya erat-erat di lengan Xiao Yan, lengannya hanya memeluk dada Xiao Yan. Aura hangat, tenang, dan suci mengalir turun dari tubuh Xiao Yan, membuat aura Su Suiying benar-benar sunyi. Jika kamu tidak keberatan, jadilah saudara perempuanku. Klan Xiao, kamu akan selalu menjadi tempat perlindunganmu, dan kamu akan selalu diterima kembali. Xiao Yan tidak mendorong Su Suiying pergi, membiarkan tubuh halus dan lembut ini gemetar, terisak dalam pelukannya, suaranya lembut seperti ayah yang penuh kasih. Suara isak tangis itu sama menyedihkannya dengan seorang gadis kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Ini janji, mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku Xiao Yan. Setelah beberapa saat, mendengarkan sosok Xiao Yan, pria di lengannya tiba-tiba menarik keluar, mengangkat wajahnya yang bergerak dengan berlinang air mata, dan meremasnya, jejak kerja senyum, tertawa terbahak-bahak. Ini kesepakatan. Melihat tindakan Su Suiying seperti ini, rasa bersalah Xiao Yan sangat melemah, dan dia memeluk yang terakhir itu sedikit. Ini harus menjadi cara terbaik untuk menangani hubungan antara keduanya. Saudara Xiao Yan, terima kasih. Tapi aku masih ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungi orang-orang yang kusayangi. Aku sudah sakit parah dengan energi iblis, dan aku tidak bisa kembali ke wali baris.
Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Jika saya mati, tolong beritahu Feng Lao bahwa saya pergi ke tanah tak bertuan untuk berlatih. Saya tidak ingin dia khawatir. Dunia iblis disebabkan oleh kita, dan kita akan sepenuhnya ini berakhir. Su Suing tersenyum, dan ketika senyum itu meledak, energi iblis di sekitar tubuhnya tiba-tiba tidak terkendali, tersapu seperti bendungan yang meledak, memenuhi seluruh garis lintang kristal, seperti energi iblis yang kuat benar-benar membuat Xiao Yan seluruh tubuhnya langsung mengeras, dan kekuatan mengerikan menekan Xiao Yan. Di antara fluktuasi, sebenarnya ada dua penguasa istana dari Istana Dewa Iblis, dan bahkan beberapa kekuatan tersembunyi dari Dewa Iblis generasi pertama. Tetapi ketika Xiao Yan ingin melakukan sesuatu, tiang warna-warni muncul di dadanya, melepaskan aliran kekuatan lembut yang stabil, melembabkan seluruh tubuhnya. Untuk sementara waktu, semua kekuatan di tubuhnya, seketika itu membeku, seolah terikat di sini, tidak bisa bergerak. Meskipun tiang ini mulai meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah perjuangan Xiao Yan, sudah terlambat. Aura Su Suing benar-benar menjadi iblis, dan dua api suci memiliki konfrontasi sengit dengan banyak energi iblis di tubuhnya. Orang ini langsung menekan Xiao Yan untuk sementara waktu, dan meninggalkan kristal latitude sendirian, menuju Gunung Iblis Mayat. Dia jelas ingin menggunakan kekuatan satu orang untuk menarik pedang ajaib. Xiao Yan selamat tinggal. Suara bergerak yang sedikit manis dan tragis jatuh, dan tubuh Su Suing bermandikan gelombang energi iblis yang mendidih, dan air mata di matanya benar-benar tersapu oleh hawa dingin yang luar biasa, diganti, langsung menembus ruang lintang kristal, dan menuju gunung ajaib mayat di tengah laut ajaib. Sekarang dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan ini di tubuhnya yang begitu kuat sehingga mereka mencapai puncak reinkarnasi tingkat ke-6. Jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan ini untuk menarik pedang ajaib, dia pasti akan menderita serangan balik dan jatuh di sini, sama sekali. Entah berhasil atau jatuh di sini. Ini juga sikap keras kepala di hati Su Suing sekarang. Kaca. Energi iblis Su Suing berguling-guling di sekujur tubuhnya, seperti iblis besar yang keji, tetapi dia baru saja menembus garis lintang kristal dan datang ke kaki gunung iblis, dan dua energi hitam nihilistik langsung memenjarakannya. Energi iblis yang menakutkan itu bahkan melampaui peringkat reinkarnasi lapisan ke-6. Penyihir istana iblis dengan kekuatan seperti itu, puncak reinkarnasi tingkat 6. Suara terkejut datang dari dua kelompok ki hitam. Mengapa kamu tidak membiarkan dia mencoba? Suara ajaib Qin Xuan. Tiba-tiba, suara suram muncul, yang dengan mudah mengendalikan hati sanubari Su Suing. Tuan, nada es Su Suing muncul, dan bahkan di bawah kendali piano ajaib, kekuatannya di puncak peringkat reinkarnasi ke-6 telah meningkat sampai batas tertentu. Namun, kekuatan sihir api suci dan kekuatan lain di tubuhnya sepertinya selalu menjaga jarak dari kekuatan jahat ras alien, yang aneh. Pergi ke puncak gunung ajaib dan cabut pedang ajaibnya. Ya, Su Suing, kamu pembohong. Kekosongan terdistorsi, menyaksikan tubuh Su Suing menghilang di sini. Xiao Yan juga sangat menyadari sesuatu, dan sentuhan kemarahan menyapu seluruh dadanya dalam sekejap. Alasan mengapa dia bergabung dengan Istana Dewa Iblis dan mencoba mencalonkan diri untuk Dewa Iblis, dan sekarang dia menggunakan segel api suci untuk menyerap banyak kekuatan, sama sekali bukan untuk apapun, status dan kekuatan tertinggi dari generasi keempat. Dewa Setan, tapi untuk penebusan dan kekeras kepalaan di hatiku. Garis keturunan penjaga bersih, murni dan murni, mirip dengan tubuh Su Suing yang terjerat dengan energi iblis, dan sulit untuk kembali ke sana, dia masih tidak bisa melewati level di hatinya sendiri bagaimanapun, dia adalah bakat alami dalam garis keturunan penjaga. Orang yang paling menonjol telah menjadi seperti ini sekarang. Bagaimana jika saya menderita energi iblis? Dalam tubuh saya, iblis, hantu, kekuatan jahat, api suci, dan banyak kekuatan lainnya hidup berdampingan sebagai satu, jadi bagaimana itu bisa dianggap baik atau buruk? Tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat, dan yang membedakan baik dan jahat hanyalah orang yang menggunakannya. Su Suing hidup dalam lingkungan kebencian sejak kecil, dan ajarannya terlalu feodal dan konservatif, jadi dia meninggalkan klan penjaga dan bergabung dengan dunia iblis pada saat itu. Sepertinya situasi hari ini sudah ditakdirkan. Namun, Xiao Yan berbeda. Dia tahu bahwa keluarga Xiao dan bahkan beberapa ras kuno berpegang pada apa yang telah mereka lihat. Tidak jarang berpikir serupa dengan pikiran Su Suing, tapi belenggu semacam ini, Xiao Yan akan benar-benar hancur, mereka dengan caranya sendiri. Semua ini dimulai dari Su Suing. Tujuan kultivasi adalah untuk melindungi hal-hal tertentu dengan lebih baik. Boom! Api cemerlang memenuhi seluruh garis lintang kristal dalam sekejap. Tiba-tiba, tempat ini perlahan menjadi ilusi,
dan jalan terang muncul di depan Xiao Yan. Garis lintang kristal di sini hanya tersisa dari generasi pertama Dewa Iblis Ruang Khusus secara alami mengalahkan diri sendiri di bawah kemarahan Xiao Yan, tapi Su Suiying jelas mendapat banyak manfaat darinya. Di belakang jalan terang di depanmu adalah lorong menuju Gunung Iblis Mayat. Namun, pada saat batu kristal itu menekan Xiao Yan, Su Suiying telah dikendalikan untuk melakukan banyak hal, bahkan di dasar gunung ajaib. Ada dua karakter yang sangat ganas menunggu Xiao Yan, kekuatan kedua orang itu, tapi jadi keras kepala macam apa itu. Bang! Seluruh tubuh berputar, dan tiba-tiba datang ke kaki gunung ajaib, menyaksikan lautan sihir yang mengaum di sekitar gunung ajaib, rasa ketakutan muncul secara spontan. Lautan iblis seperti itu, dalam tahun-tahun yang panjang ini, telah menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu jatuh ke dalamnya, saya khawatir krisis nyata pasti akan tak terhindarkan, dan itu akan sulit. Melihat ke atas, yang disebut Gunung Mayat Iblis ini dipenuhi dengan darah dan darah, tulang patah, cangkang kosong, del, dan jejak aura suram menyebar kemana-mana. Setelah menontonnya untuk waktu yang lama, bahkan pikiran Xiao Yan penuh. Rasa kaget dan takut muncul. Melihat ke atas Gunung Iblis Mayat, tampaknya ada lapisan energi iblis hitam pekat yang sangat lengket. Kekosongan dipelintir dan diaduk olehnya, dan seluruh ruang benar-benar tenggelam dan tenggelam. Sepertinya ada sesuatu yang cukup untuk mengejutkan seluruh dunia iblis. Seon ada di dalamnya. Di area berbahaya seperti itu, bahkan jantung Xiao Yan berdebar. Jika Su Suiying melangkah ke dalamnya, dia hanya akan berakhir dalam satu kematian tanpa tempat untuk dikuburkan. Tidak, aku harus. Mata Xiao Yan meredup, dan api suci muncul di sekelilingnya, mencoba melangkah langsung menuju gunung ajaib untuk menghentikan kematian Su Suiying. Tetapi pada saat Xiao Yan baru saja bergerak, dua kelompok energi hitam tiba-tiba muncul di tanah di kaki gunung, menutupi langit dan matahari. Suara tawa yang dingin dan suram tidak ada habisnya, dan mereka memimpin dalam mencegat sosok Xiao Yan. Hahaha, Xiao Yan, kita bertemu lagi. Pada saat ini, ki hitam yang melonjak di depan Xiao Yan diblokir, dan aura jahat yang sangat aneh menyebar sangat banyak, membuat seluruh dunia tiba-tiba menjadi aneh dan suram. Kelompok energi iblis yang sangat jahat muncul di bagian bawah Gunung Iblis Mayat. Sepertinya keduanya sudah lama menunggu di sini. Tingkat reinkarnasi 7 kali lipat setengah langkah. Tingkat reinkarnasi 7 kali lipat itu seharusnya menjadi dewa jahat kelima dari bencana dunia iblis saat ini, dan dewa jahat keenam dan iblis di pusat dunia iblis. Wajah Xiao Yan muram, melihat dewa jahat kelima, keenam, tekanan di hati mereka terlalu besar. Perlahan mengangkat kepalanya, dia melihat bayangan tipis tiba-tiba muncul di puncak gunung ajaib. Sekarang yang terakhir dipenuhi dengan aura jahat milik ras jahat asing. Tampaknya dia berada di bawah semacam bimbingan atau kendali, dan menghadapi gunung ajaib selangkah demi selangkah. Pergi ke puncak. Pembatasan di puncak gunung ajaib terlalu menakutkan, tindakan Su Suiying sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Siu siu siu. Suara sihir yang menggoda terdengar, piano ajaib melonjak di tangan iblis, dan energi jahat yang menakutkan langsung diangkut ke tubuh yang terakhir, mengendalikan Su Suiying, dan berjalan menuju puncak gunung ajaib. Yang mulia iblis di sini hanyalah tiruan energi. Indera penciuman tajam Xiao Yan secara alami menangkap sesuatu dari saat Yang Mulia melemparkan kecapi ajaib, berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk mengendalikan Su Suiying memasuki gunung ajaib, apakah tujuan mereka adalah pedang ajaib? Tetapi dua api suci di tubuh Su Suiying bekerja sama dengan kekuatan dua penguasa istana, dan secara logis mereka seharusnya tidak dikendalikan olehnya. Ada sesuatu yang tersembunyi. Xiao Yan sangat cemas, tetapi dua di depannya memberinya paksaan yang sangat langka, terutama Raja Iblis Suci yang tidak pernah menunjukkan warna aslinya. Tampaknya yang terakhir memiliki beberapa kekuatan aneh di tubuhnya, yang memiliki pengekangan yang sangat kuat pada dirinya sendiri. Kekuatan itu tidak seperti hati yang murni biasa, tetapi seperti kekuatan suci yang murni dan sangat jahat ini. Mirip dengan semacam keunikan di dunia ada kekuatan-kekuatan malaikat, di mana dewa jahat keenam ini, tubuh Demon Venerable. Untuk beberapa saat, Xiao Yan merasa ada yang tidak beres. Demon World Center, World Lord Demon Venerable, dan banyak Demon World Center semuanya mengkhianati ras jahat dari luar wilayah, tetapi mengapa mereka tidak melihat sosok mereka? Dan orang ini hanyalah tiruan energi sekarang, di mana tubuh aslinya berada. Mungkinkah ada beberapa rahasia yang tidak diketahui? Xiao Yan, disinilah kamu jatuh hari ini. Suara suram dari Holy Demon Lord seperti dewa kematian, mengumumkan nasib Xiao Yan. Yang terakhir baru saja selesai berbicara, tetapi sebenarnya ada penjaga dewa jahat yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima,
dan ada beberapa kelompok energi hitam aneh di sekitarnya, dan kekuatan aura itu semuanya melayang di dunia, dari tingkat reinkarnasi ketiga dan keempat. Ayo lakukan. Tanpa sadar, pertempuran dimulai sepenuhnya. Pada saat yang sama, peri api yang kuat dari dunia luar tiba-tiba melancarkan serangan setelah menerima sinyal kekuatan jiwa Xiao Yan. Tanpa kekuatan para dewa jahat, hanya masalah waktu sebelum peri api memecahkan pusat kekuatan yang menjaga seluruh istana iblis. Namun, dunia luar masih belum menemukan jejak pembangkit tenaga listrik di pusat iblis. Tampaknya apa yang disebut pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis ini tidak ada lagi secara umum. Kekuatan puncak reinkarnasi lapisan ke-6, laju pertumbuhan orang ini benar-benar menakutkan. Melihat kekuatan brilian Xiao Yan, wajah mengerikan dari Raja Iblis Suci yang tersembunyi di bawah kabut hitam bergetar dengan ganas. Dahulu kala, Xiao Yan tidak penting seperti semut di tangan kekuatan klan jahat di luar wilayah mereka, dan bisa dicubit sampai mati sesuka hati. Namun, dengan berlalunya waktu dan perubahan rencana suku jahat di luar wilayah, keturunan suku Xiao yang tersisa di dunia seribu besar, tingkat pertumbuhannya dapat digambarkan sebagai memalukan, terasa sangat rumit. Membunuh. Beberapa pembangkit tenaga jahat menerima instruksi dari dewa jahat, dan Fei Si meraung ke arah Xiao Yan. Minggir. Menghadapi serangan penjaga dewa jahat, nyala api suci muncul di seluruh tubuh Xiao Yan. Raja Iblis Suci, kekuatan tempur Xiao Yan bahkan lebih menakutkan daripada kekuatannya, jadi kamu harus berhati-hati. Avatar energi iblis Zun memotivasi kekuatan piano ajaib dan mengendalikan Su Sueying untuk mendaki gunung ajaib, dan hanya bisa diingatkan dengan lantang. Aku tahu. Raja Iblis Suci mendengus dingin, dan energi iblis di sekitarnya mulai meningkat sedikit demi sedikit. Seperti yang diharapkan dari keturunan klan Xiao. Tapi jarak antara reinkarnasi tingkat ke-6 dan ke-7 bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Alam iblis dunia iblis suci. Suara sedih dari setan bergema di seluruh dunia, kekuatan jahat yang melampaui dunia ini dicurahkan, dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba tampak ditarik ke alam gelap yang tidak diketahui oleh kekuatan yang tak tertandingi. Suram, dingin, kematian dan aura lainnya memenuhi persepsi Xiao Yan, seolah-olah mereka menelan tubuh jahatnya dan akan sedikit demi sedikit. Xiao Yan jarang menggunakan kekuatan seperti domain, aula tabu, del. Lagi pula, setelah kekuatannya mencapai puncak reinkarnasi lapisan ke-6, kunci pertempurannya adalah keterampilan bertarungnya sendiri dan kekuatan lainnya. Sekarang serangan Holy Demon Lord jelas menempatkan mereka berdua di alam gelap, mencoba untuk sepenuhnya menyelesaikan Xiao Yan di sini. Bagaimanapun, kekuatan mereka berdua terlalu menakutkan sekarang. Setelah pertempuran diluncurkan sepenuhnya di sini, saya khawatir seluruh laut iblis akan hancur total. Hanya di sini, mari kita habisi kamu sepenuhnya. Selama pidato, kekuatan luar biasa, besar dan kecil, di tubuh keduanya, seperti bintang yang berkelap-kelip, menerangi seluruh alam gelap. Melihat energi iblis yang begitu kuat di tubuh Raja Iblis Suci, ditambah fakta bahwa orang ini telah tertidur di istana seribu besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan penuh dengan pikiran dan menggelengkan kepalanya sedikit setelahnya, beberapa saat. Jelas, dia tidak siap untuk pertempuran ini. Gunakan kekuatan api suci. Baxia tornado air, air terjun surgawi. Pada saat ini, percikan air cian besar dan kecil muncul di tubuh Xiao Yan, yang dipenuhi dengan lingkaran udara yang tebal dan kuno. Gerakan segel disegel, dan cian yang tak terhitung jumlahnya kecemerlangan dengan cepat mengumpulkan bayangan besar di dunia yang gelap ini. Lingkaran cahaya cian yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Xiao Yan, dan segera berguling dalam kegelapan seperti lautan luas. Naga cian yang luar biasa dibentuk oleh pengumpulan kekuatan atribut air yang tak terhitung jumlahnya, dan sisik cian yang padat benar-benar melambat. Perlahan mengejutkan setan suci yang mulia. Kekuatan naga. Melihat pemandangan ini, ekspresi jelek muncul di wajah Holy Demon Lord. Mampu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menampilkan keterampilan bertarung abadi, tidak banyak orang di seluruh dunia seribu besar dan Xiao Yan ini sangat pintar sehingga dia tidak menggunakan kekuatan api suci untuk berurusan dengan dirinya sendiri, yang membuat Raja Iblis Suci sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah menemukan beberapa cara untuk menghadapi api suci. Akhirnya, air memercik ke seluruh tubuh King Long, tubuhnya bergetar, dan mata naga itu mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan yang tidak dapat dilawan, dan meraung lurus ke arah Raja Iblis Suci. Bayangan suci langit. Dalam sekejap, melihat serangan ganas Xiao Yan, Raja Iblis Suci dengan mudah muncul dari kabut hitam, seluruh tubuhnya belum dewasa seperti anak manusia, dan ekspresi tragis muncul di wajahnya yang tampan, dari senyum suram. Di telapak tangan, gulungan putih bersih mudah dihancurkan, dan sepertinya ada semacam aura suci yang muncul darinya.
Antara langit dan bumi, salju dan es mulai menari, dan sesosok wanita dengan ukuran 100 meter muncul di belakangnya, melindunginya. Wanita itu seperti penguasa tertinggi, memandang rendah semua makhluk hidup, menggoyangkan tubuhnya yang halus sesuka hati, menyebarkan es dan salju ke seluruh tubuhnya, matanya yang indah perlahan terbuka, dan menatap Xiao Yan. Depresi yang tak terlihat ternyata menjadi pergerakan banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan. Transisi menjadi lambat. Seluruh tubuh wanita ini terdiri dari kekuatan putih murni, dan melalui kekuatan putih murni ini, Anda dapat samar-samar melihat permukaan kulitnya, dipenuhi dengan gelombang suci yang sangat murni. Bahkan di jantung sosok wanita itu, sekelompok cahaya murni muncul. Xiao Yan memperhatikannya, dan banyak kekuatan di tubuh menjadi diam untuk sementara waktu, tidak mendengarkan. Ini seperti banyak kekuatan di tubuhnya, di bawah keterkejutan kelompok ringan ini, tidak berada di bawah kendalinya. Apakah itu, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, semua terpengaruh olehnya. Identitasmu tampaknya terkait dengan mata Liu Hui. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa tidak menjadi waspada. Kekuatan di atas sosok wanita ini jelas tidak mengandung kekuatan jahat, tetapi murni dan membuat Xiao Yan merasa bingung. Install. Ini ada hubungannya dengan mata Liu Hui. Selain itu, umur orang ini terlalu lama, dan dia telah tertidur di dunia 1000 besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir kekuatan semacam ini kemungkinan besar berasal dari kerajaan malaikat dan kekuatan mengajar. Kekuatan malaikat sangat suci, dan bahkan Xiao Yan hari ini, tidak ada cara yang baik untuk menyelesaikannya, dan kekuatan malaikat memiliki efek pengendalian yang berbeda di dunia yang luas dan bahkan ras jahat di luar wilayah. Untuk sementara waktu, pertempuran di seluruh dunia gelap tampaknya membingungkan. Di alam gelap, ada keheningan, dan turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya mengalir sesuka hati, seolah-olah mengandung semacam ancaman mematikan. Ini adalah tempat di mana Xiao Yan dan Raja Iblis Suci bertarung, dan itu berbahaya. Bayangan raksasa Azure Dragon yang mengerikan bercokol di samping Xiao Yan, dan badai tornado dengan atribut air meningkat. Xiao Yan di bawah Azure Dragon melihat dengan sungguh-sungguh di kejauhan, Raja Iblis Suci yang dilindungi oleh bayangan malaikat yang diubahkan oleh dewa, kekuatan. Di bawah pengaruh bayangan malaikat itu, teknik keabadian teratas atribut air yang ditampilkan Xiao Yan sudah diambang kehancuran. Kekuatan pengganggu yang berasal dari kelompok cahaya bayangan malaikat membuat banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan mulai menjadi sunyi, tidak mampu memadatkan serangan yang menakutkan. Hanya ada 2 jenis kekuatan di tubuh yang tergila-gila padanya. Tuanku telah tertidur di 1000 dunia besar selama ribuan tahun, jadi bagaimana mungkin aku tidak siap? Xiao Yan, Tuan ini tahu bahwa kamu memiliki banyak api suci dan kekuatan 4 atribut, tetapi di depan dari kekuatan malaikat, sekuat kamu, aku takut bahwa hanya akhir dari cobaan. Bagaimanapun, kekuatan malaikat bukanlah sesuatu yang dapat kamu tolak dengan kekuatan api suci. Ada senyum muram di wajah Holy Demon Lord, mencibir tanpa henti. Menurut informasinya, hanya kekuatan api suci yang dapat bersaing dengan kekuatan malaikat di Xiao Yan, tetapi dengan gangguan bayangan malaikat, bahkan jika Xiao Yan memiliki 10 api suci, dia tidak dapat menggabungkannya dan hanya dapat menggunakan api suci, api, keadaan paling primitif. Xiao Yan seperti itu tidak perlu ditakuti, pertempuran ini ditakdirkan untuk kekalahan Xiao Yan sejak awal. Mata asli saya dan Liu Hui adalah orang-orang kuat di era yang sama. Ketika mereka bergabung untuk menyerang kerajaan malaikat, mereka secara tidak sengaja menemukan banyak harta dari tahta suci di bawah komando mereka, dan bahkan memperoleh harta tertentu dari putra tertentu, cahaya kekuatan yang bisa mengubah dunia. Gulungan malaikat yang mencatat kerajaan malaikat dan darah keluarga kerajaan berisi kekuatan malaikat yang paling murni, bahkan jika itu digunakan untuk menangani keadaan jahat, itu cukup efektif. Sangat disayangkan bahwa orang yang menanganinya sekarang adalah Xiao Yan. Xiao Yan mendengus dingin, kekuatan atribut air di sekitar tubuhnya secara bertahap mundur ke tubuhnya terpengaruh olehnya, sepertinya dia hanya bisa menggunakan kekuatan api suci. Sucikan aku. Dalam keheningan, tiba-tiba ada semburan angin kencang yang pecah. Di bawah kendali Holy Demon Lord, bayangan malaikat putih murni perlahan membuka tangannya, dan kelompok cahaya putih bersih berkedip-kedip, seperti semacam putaran suara yang mengganggu kekuatan pengumpulan Xiao Yan tak tertahankan. Kekuatan semacam ini memang memiliki kekuatan untuk membalikkan dunia. Sekarang di tubuhku, hanya kekuatan iblis dan kekuatan api suci yang dapat menahan kekuatan para malaikat. Kekuatan iblis tidak dapat digunakan kecuali dipaksa. Mengambang, naga raksasa biru di sekitar Xiao Yan meraung dan menghilang, dan kelompok api dengan warna berbeda mulai muncul dari wajah Xiao Yan. Tampaknya di bawah pengaruh kekuatan malaikat,
itu secara aktif mengalir keluar dari tubuhnya, melindungi Xiaoyan. Api suci. Melihat api suci naik dari tubuh Xiaoyan, sudut mulut Raja Iblis dipenuhi dengan ekstasi. Yang paling kuat dari semua keterampilan bertarung Xiaoyan adalah keterampilan bertarung yang mengandalkan perpaduan kekuatan banyak api suci. Sekarang kekuatan malaikat memengaruhi yang terakhir, membuatnya tidak mungkin untuk menyatu dan melakukan, yang sama saja dengan memotong terkuat dari yang terakhir. Kalau begitu biarkan kamu melihat apa kekuatan sebenarnya. Boom. Untuk sesaat, Raja Iblis Suci dengan kekuatan malaikat tiba-tiba bertarung dengan Xiaoyan di dunia yang gelap ini. Itu sangat menakutkan. Fluktuasi energi mengguncang segalanya, tapi Xiaoyan kalah dalam pertempuran. Di bagian bawah Demon Mountain of Course, wajah muram Demon Venerable yang sekarang terus melihat kabut hitam di sekitarnya. Di antara mereka adalah tempat di mana Xiaoyan dan keduanya bertarung, dan di sisi lain adalah Su Sueying, yang perlahan mendekati puncak gunung. Sesosok aneh tertentu mengikuti Su Sueying dalam kegelapan, tetapi sayangnya klon energi Mozun tidak ditemukan. Pusat dunia iblis. Ini adalah aula gelap hantu dan monster. Ada banyak setan dan hantu yang digambarkan di sekitar aula. Ketika Anda melihatnya dengan ringan, Anda memiliki perasaan kehilangan. Pada saat ini, di tengah aula, ada mulut besar api hitam seperti tungku neraka. Mulut besar itu berisi semacam kekuatan mengerikan yang melahap langit dan bumi, bahkan ada ancaman mematikan. Seluruh aula penuh dengan mayat, dan beberapa manusia yang dilemparkan ke dalam tungku api hitam sangat rapuh seperti lumpur. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya mengapung di sini, begitu besar sehingga hampir mendistorsi kekosongan di sini. Susu, demigod. Pada saat ini, Demon Venerable melayang di kehampaan seperti raja yang kuat, matanya penuh kegilaan, dan dia terus menatap patung jahat di bawah tungku perapiannya. Di aula utama, ada juga sejumlah pembangkit tenaga listrik yang terikat oleh rantai gelap dan tidak dapat bergerak di tempat. Di antara mereka, ada banyak veteran di pusat dunia iblis. Kekuatan mereka telah mencapai lapisan kelima atau bahkan keenam, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Mozun, kamu gila. Pada saat ini, di bawah tungku api hitam di aula utama, ada lusinan manusia dengan wajah gelap, dan wajah mereka penuh dengan ketakutan bawaan. Belenggu di tubuh mereka memenjarakan jiwa mereka, bahkan jika mereka cukup kuat untuk langkah reinkarnasi ke-6, mereka tidak dapat membebaskan diri. Mereka melihat Yang Mulia Iblis yang terus melemparkan pembangkit tenaga listrik langkah reinkarnasi ke dalam tungku api hitam seperti dewa kematian. Ketakutan di hati mereka diperbesar tanpa batas. Awalnya berpikir bahwa mengikuti pengkhianatan Demon Venerable ke klan jahat asing, dia akan mendapatkan banyak sumber daya dan bantuan, tetapi sekarang orang ini gila dan sepertinya ingin melenyapkan mereka semua. Gila, mungkin. Tapi kamu tidak tahu, di dunia yang luas, hanya ada sedikit orang yang bisa melakukan seni peri tingkat atas secara mandiri. Munculnya api suci dan 7 alam artefak memungkinkan untuk menampilkan seni peri tingkat atas sendirian. Eksistensi, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak dapat menggunakan kekuatanmu sendiri. Hari ini, kamu akhirnya akan cukup beruntung untuk menjadi bagian dari setengah dewa, bukankah kamu seharusnya bersorak dan bangga? Hahaha, sosok gila itu, berpadu dengan wajah gelapnya, tampak luar biasa menyusup. Kamu iblis, kamu akan dihukum cepat atau lambat. Semua vitalitas benar-benar terputus, dan pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak bisa tidak saling berbicara buruk. Sebelum momok itu datang, kalian semua akan berubah menjadi semut di tanganku. Saat Demon Venerable melambaikan tangannya, angin kencang yang menakutkan mendorong tubuh pembangkit tenaga listrik yang hadir. Tidak, satu demi satu sosok, seperti semut tanpa kekuatan untuk berjuang, meraung dan meraung di telinga, dan dengan mudah dilemparkan ke tungku api hitam oleh Demon Venerable. Tungku mendidih dan terbakar, apakah itu reinkarnasi lapisan kelima atau pembangkit tenaga listrik reinkarnasi lapisan ke-6, langsung terbenam di dalamnya, dan beberapa napas benar-benar berubah menjadi darah dan air ke dalamnya. Untuk sementara waktu, kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya, seperti kehidupan baru yang dibentuk oleh perpaduan beberapa jenis api dan energi iblis, mengguncang ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis ini. Jika teknik semi-ilahi ini digunakan sepenuhnya, saya khawatir lebih dari sepertiga dari seluruh dunia iblis akan dihancurkan sepenuhnya. Jika itu adalah sihir sungguhan, aku takut seluruh dunia iblis akan menghilang dalam sekejap. Entah itu demigod, teknik kuasa ilahi, apapun yang berhubungan dengan dewa tampaknya dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Bukankah kekuatan semacam itu yang bisa disentuh manusia? Bencana mendekat, dan hal-hal aneh terjadi di wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Saya melapor kepada Tuan Ekor 9, Tuan Hei Xiaolonglang.
Semua roh jahat di alam neter ini telah sepenuhnya dimusnahkan oleh pasukan koalisi kami. Banyak orang kuat, kami telah memulihkan diri di mansion istana. Pembangkit tenaga listrik di Netherworld telah kehilangan lebih dari 30%, dan pasukan kami telah kehilangan kurang dari 20%. Ini hanya di ruang konferensi yang gelap, banyak pembangkit tenaga listrik dari iblis dunia yang datang untuk mendukung berkumpul bersama, melaporkan situasi dan situasi saat ini. Apalagi, bicaralah. Heishan Longlang mengangguk lega, tetapi jelas ada rasa tidak nyaman di matanya. Sepertinya ada tanda yang sangat aneh di dahi pembangkit tenaga listrik itu. Bawa aku untuk melihatnya. Dalam waktu singkat, dia datang ke tempat budidaya yang tenang dari banyak pembangkit tenaga listrik di Netherworld, tetapi melihat orang-orang yang linglung itu. Tanda ajaib yang menjulang di dahi pembangkit tenaga listrik yang mengantuk membuat Heishan Longlang dan King Luan terlihat sedikit aneh. Tampaknya mengandung beberapa kekuatan aneh. Di tempat lain, adegan ini dipentaskan dengan cara yang persis sama. Saudari Cailin, apa ini? Suner mau tidak mau bertanya setelah para dewa di istana dewa racun diselesaikan. Sepertinya semacam segel ajaib, tetapi kamu tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan apapun. Kailin dan yang lainnya mengepung istana dewa racun, mencoba mengeluarkan segel ajaib untuk yang kuat, tetapi untuk sementara mereka bisa melakukannya, tidak ada, seolah-olah jenis sihir yin ini tidak dikeluarkan oleh kekuatan suci api suci, dan bahkan menghubungkan jiwa mereka. Setelah beberapa lemparan, semua orang hanya bisa melepaskan ide untuk mengeluarkan segel ajaib. Ayo pergi ke istana Dewa Iblis untuk bertemu Xiao Yan dulu. Aku tidak tahu bagaimana situasi pertempuran sekarang di istana Dewa Iblis. Suara itu jatuh, meninggalkan beberapa ahli dari domain api tak berujung untuk menjaga tempat pergi ke langit. Dentang, kekuatan ruang dikerahkan, dan ada saluran ruang angkasa yang menghubungkan Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi saat ini, tidak ada gelombang. Di seluruh dunia yang redup, itu masih setenang air, dan sepertinya saluran luar angkasa yang dibuat oleh skala warna tidak berpengaruh. Ini, banyak pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung saling memandang dengan cemas ketika mereka melihat pemandangan yang begitu aneh. Bang! Dalam sekejap, gambar diam mulai berputar, dan tungku peleburan yang ganas tiba-tiba muncul di langit, dan energi gelap menyembur keluar secara acak, terbang ke arah kerumunan dengan kecepatan tinggi. Mundur! Cailin mengerutkan kening, dan perasaan aneh menyapu hatinya. Kerumunan melonjak, tetapi tim sebesar itu masih memiliki beberapa orang yang tertusuk oleh energi hitam pekat, darah dan teriakan mengikuti, dan sesaat kemudian, sosok yang tertusuk itu berubah menjadi seluruh tubuh, darah, dia kembali ke langit dengan energinya, seolah-olah dia disuntikkan ke tungku melalui gambar aneh di sini. Apa yang sedang terjadi? Melihat situasi yang begitu menakutkan, banyak tokoh merasa tidak nyaman. Pusat dunia iblis, kekuatan iblis. Bahkan untuk sesaat, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tinggal di istana Dewa Racun mengenali fluktuasi energi barusan. Situasi ini ada yang tidak beres. Suner, bisakah kamu menghubungi pasukan lain? Mata Kailin sedingin es, dan bayangan ular berwarna-warni merangkak di belakangnya, terus-menerus menahan energi mengerikan yang memancar keluar dari langit. Di bawah perlawanan semacam itu, bahkan Cailin merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan tampaknya di balik kekuatan seperti itu, ada serangan dahsyat yang sedang terjadi. Aku akan mencobanya. Suner menggertakkan giginya, dan kemudian menutup matanya. Ketika 5 kekuatan berpisah, mereka telah meninggalkan sinyal jiwa mereka sendiri untuk berkomunikasi. Tidak peduli seberapa jauh mereka berkumpul, mereka bisa berkomunikasi dengan satu pikiran. Aku tidak bisa menghubungi. Sinyal jiwa sepertinya diblokir dan diisolasi oleh beberapa kekuatan. Sepertinya, sekarang kita berada di ruang kedap udara. Sun Er menggelengkan kepalanya, dan kecantikannya mata juga penuh keraguan. Apa yang terjadi di sini? Untuk sementara waktu, pertempuran di 4 wilayah utama di bawah dunia iblis dimenangkan oleh pasukan dari aliansi api tak berujung, tetapi mereka tampaknya terisolasi di wilayah masing-masing dan tidak dapat dihancurkan melalui ruang yang aneh. Neraka kiamat yang nyata juga perlahan mendekat. Di sisi lain, Su Suing berada di bawah kendali Demon Venerable Magic Kin, dan kekuatan di tubuhnya menjadi semakin meningkat, tetapi meskipun dia telah naik ke tepi puncak Gunung Setan, jika dia bisa jangan masuk. Tampaknya awan menakutkan di puncak gunung ajaib dipenuhi dengan kekuatan tolakan, terus-menerus menolak masuknya dia. Tubuh Demon Venerable dalam keadaan avatar energi juga menjadi semakin ilusi, seperti boneka, hanya piano ajaib di tangannya yang mekar dengan sihir tanpa akhir. Pada saat ini, dalam kelompok cahaya gelap gulita yang berdiri di depan Demon Venerable, gelombang fluktuasi yang menghancurkan bumi dan menakutkan terus menyapu. Hahaha, Xiao Yan,
Apakah kamu hanya memiliki kemampuan ini? Di dunia kegelapan, Raja Iblis Suci mencibir, dan bayangan malaikat di belakangnya menjadi semakin menyilaukan. Selama pertempuran, tubuh Xiaoyan berbalik keluar untuk dipukuli. Darah menetes. Orang ini, Xiaoyan menyeka darah merah dari mulutnya. Segera, api suci 7 warna di sekujur tubuhnya bergetar lagi. Sebagai upaya terakhir, Xiaoyan hanya bisa mencurahkan banyak energi untuk menekan yang suci, api. 7 api suci telah ditelan oleh dirinya sendiri selama beberapa tahun. Mereka adalah api suci paling suci dan kuat di dunia. Dengan kekuatan 7 api suci, Xiaoyan cukup untuk bersaing dengan Master Iblis Suci yang memiliki kekuatan malaikat. Tapi kelompok cahaya di dada Angel Shadow mengandung kekuatan interferensi yang sangat keras. Kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan bahkan kekuatan keterampilan bertarung dalam tubuh menjadi sangat sulit untuk sementara waktu. Bahkan 7 api suci di tubuh yang telah dilatih dan ditundukkan, menjadi lebih ganas dan ganas di bawah kekuatan campur tangan yang aneh, dan ada jejak samar serangan balik terhadap Xiaoyan. Setelah beberapa pertempuran, bahkan jika Xiaoyan menyerang lawan dengan kekuatan api suci, dia terlindung dengan sempurna oleh bayangan malaikat, tetapi tubuhnya ditutupi dengan bekas luka. Tidak bisa berlarut-larut seperti ini, kalau tidak, pertempuran semacam ini tidak akan baik untukku. Api suci, beri aku ledakan. Lengan Xiaoyan tiba-tiba terentang, langsung mendesak 7 warna suci, api, energi api yang sama sekali berbeda, langsung meledak ke sisi Raja Iblis Suci. Api suci menyapu 9 hari, dengan mudah membakar seluruh kegelapan, dan seluruh ruang runtuh, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Bahkan tanpa menggunakan fusi api suci, kekuatan yang dihasilkan oleh 7 api suci saja sudah mengerikan. Serangan balik api suci tidak mungkin memadatkan keterampilan bertarung api suci, hanya mengandalkan kekuatan api suci itu sendiri. Bagaimana kamu bisa bertarung melawanku sekarang? Terima sanksi terakhir ini. Malaikat, pedang suci pertimbangan. Suara nyaring tiba-tiba menghancurkan seluruh dunia kegelapan. Tubuh keduanya benar-benar terpapar di gunung mayat. Bayangan malaikat besar mulai menjadi ilusi. Murni, mempesona, dan mempesona. Bilah cahaya putih bersih dan tanpa cacat itu seperti raja para malaikat yang menghakimi dan menghukum dunia. Kekuatan ilahi luar biasa dan tak tertahankan. Keterampilan bertarung yang terinspirasi oleh kekuatan malaikat. Xiaoyan berdiri di udara, jejak energi hijau gelap muncul di matanya yang gelap, menyebabkan getaran langka pada kekuatan malaikat di seluruh kekosongan. Kekuatan macam apa kamu? Pada saat ini, Raja Iblis Suci sepertinya melihat sesuatu yang menarik di mata Xiaoyan. Tidak perlu. Menghancurkan generasi kelas 3 dan kelas 5 tidak membutuhkan kekuatan iblis. Darah iblis membuatku kebal terhadap gangguan seperti itu. Cukup. Pada saat ini, kemarahan Xiaoyan tersapu, dan iblis masuk tubuhnya tersapu. Garis keturunannya seperti kembang api yang dinyalakan dalam sekejap, meledak dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kekuatan iblis tampaknya dibuat khusus untuk menahan kekuatan malaikat. Dia tidak hanya dapat mengabaikan kekuatan pengganggu pada kelompok cahaya kekuatan malaikat, tetapi bahkan kekuatan malaikat itu tidak lagi dapat menyebabkan hambatan pada dirinya sendiri. Karena kamu pikir aku tidak bisa memadatkan keterampilan bertarung api suci, maka kali ini, aku akan menggunakannya untuk mengirimmu ke neraka. Tanda seru. Aku bahkan tidak tahu tentang kekuatan seperti itu, jadi itu masih salah perhitungan. Raja Iblis Suci memandang Xiaoyan, yang mulai mengumpulkan dan menggabungkan api suci, dan mengguncangnya, kepala sedikit menyesal di telapak tangannya, sekali lagi sebuah gulungan indah muncul dari udara tipis. Seluruh gulungan itu berwarna putih bersih, dan di belakang gulungan itu, bahkan ada seorang wanita cantik yang muncul di atasnya. Warna sayapnya sedikit aneh. Jika Anda perhatikan lebih dekat, ada sebanyak 8 sayap. Boom! Xiaoyan menggunakan darah iblis sebagai panduan, mendesak perpaduan 7 api suci, dan bilah Master Iblis Suci untuk menembak pada saat yang sama, mengubah warna dunia. Kekosongan laut iblis tiba-tiba bergetar, dan riak mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segalanya menyebar dari puncak gunung iblis yang mati. Seluruh dunia berada dalam kekacauan, pemandangan yang begitu luas sangat mengerikan. Dengan getaran seperti itu, bagian bawah seluruh gunung iblis mayat dan bahkan lautan iblis di sekitarnya menjadi semakin terdistorsi, dan jejak filamen putih murni dan abu api 7 warna menembus darinya. Sepotong surga dan bumi. Di atas tanah, jurang gelap tak berdasar muncul. Pada saat ini, 2 jurang keluar dari pusat ledakan. Kekuatan semacam ini. Di dalam tubuh, kekuatan iblis yang tersembunyi di garis keturunan iblis tampaknya diprovokasi oleh kekuatan malaikat suci iblis,
dan perlahan meledak dengan aura ganas, tetapi ketika itu akan meledak kejahatan itu untuk sesaat, itu masih ditekan oleh Xiao Yan. Kekuatan iblis dan penguasa membunuh para dewa adalah kartu truf terakhirnya. Masih banyak musuh klan Xiao yang bersembunyi di kegelapan. Jika semua kekuatan terungkap saat ini, saya takut. Iblis suci di depannya memiliki jejak kemurnian yang mengalir di tubuhnya. Sinar putih cahaya, bahkan keterampilan berjuang fusion 7 orang suci miliknya sendiri, tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Kekuatan semacam itu tampaknya lebih kuat dari kekuatan malaikat. Xiao Yan, keterampilan bertarung fusimu benar-benar kuat, tapi sayangnya aku sudah mempersiapkannya. Ini ada di dunia ribuan, hanya kerajaan malaikat atau anak-anak cahaya yang bisa menerapkannya. Saint Angels, apakah kamu mengerti? Filamen putih murni seperti kekuatan paling murni di dunia ini, dan tidak diserang oleh atribut apapun, seolah-olah semua kekuatan menyerangnya, itu akan dengan mudah dibongkar. Pada saat ini, pertempuran antara keduanya tampaknya menemui jalan buntu. Xiao Yan tidak dapat melenyapkan Raja Iblis Suci. Meskipun Raja Iblis Suci menghargai pujian suci para malaikat, untuk menggunakan kekuatan malaikat, banyak kekuatan jahat di tubuhnya sudah menghilang, itu telah bubar dengan sendirinya. Untuk sementara waktu, serangan mengerikan sekali lagi diluncurkan di lautan sihir, tetapi dalam pertempuran seperti itu, Xiao Yan perlahan-lahan jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Xiao Yan. Hati Su Suing membara saat dia melihat puncak gunung ajaib yang begitu dekat, tetapi dia tidak dapat mencapainya bagaimanapun caranya. Melihat Xiao Yan dan mereka berdua bertarung di laut ajaib dan gunung ajaib di bawah, hati Su Suing akhirnya menjadi cemas. Raja Iblis Suci memiliki kekuatan malaikat, dan bahkan ada santo malaikat legendaris. Saya khawatir hanya pedang ajaib yang bisa menyetujui yang terakhir. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk pergi. Setelah bertarung lagi, Xiao Yan akhirnya tidak ragu lagi, aura iblis di tubuhnya perlahan meluap seperti binatang buas, kulit, daging dan darah, bahkan di murid, dalam sekejap ruangan itu dipenuhi dengan warna hijau tua yang sangat aneh. Xiao Yan, beri aku sedikit waktu, aku tidak bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, suara jiwa Su Suing memasuki telinga Xiao Yan. Tapi, Xiao Yan ragu-ragu. Percayalah padaku. Su Suing menggertakkan giginya dan harus berkata, "Oke." Setelah setuju, kekuatan iblis perlahan menghilang, dan pertempuran antara keduanya masih menemui jalan buntu. Di puncak gunung ajaib, awan aneh tampaknya dilindungi oleh kekuatan dari zaman kuno. Dengan hanya kekuatan Su Suing saat ini, tidak mungkin untuk melangkah ke dalamnya. Jika Anda ingin benar-benar melangkah ke puncak gunung ajaib, Anda memerlukan kondisi tertentu. Sosok elegan muncul di belakang Su Suing, tampaknya napas ini telah mengikuti yang terakhir untuk beberapa waktu. Awang hutan bambu. Su Suing mengerutkan kening, sedikit terkejut. Buku ajaib membawa saya ke sini, ini adalah ramalannya, atau ingin melihat pemilik baru pedang ajaib. Orang. Awang Zulin tidak ragu untuk menjelaskan tujuannya secara langsung. Apa solusinya? Su Suing tiba-tiba menoleh, tampaknya juga menyadari bahwa apa yang dikatakan orang awam Zulin itu tidak masuk akal. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jika kamu melakukan ini, harganya akan sangat tinggi. Orang awam Zulin berkata sambil tersenyum, sepertinya harganya terlalu mahal. Silakan, waktu hampir habis. Su Suing menganggukkan kepalanya dengan indah, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar dalam sekejap. Lepaskan semua kekuatan sihirmu, kendalikan dengan api iblis malam, dan hancurkan mereka dengan darah sumbermu. Kunci untuk mengeluarkan pedang sihir sepertinya ada hubungannya dengan api iblis malam. Tentu saja, ini hanya buku ajaib. Ramalan di atas, jika Anda gagal, nasib Anda akan hancur. Orang awam Zulin memandang Su Suing dan sepertinya menantikan tindakan mereka. Pedang ajaib belum ditarik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apakah ramalan di buku ajaib itu benar? Boom! Su Suing mengangkat tangan batu gioknya sebelum dia bisa selesai berbicara, dan dengan lembut melepaskan ikatan selempangnya. 3.000 sutra biru jatuh secara vertikal seperti air terjun, dan mantra api suci hitam pekat itu seperti iblis yang sangat lapar, tubuh Su Suing. Tulang, daging dan darah, 2 api suci, dan banyak kekuatan magis yang dipimpin oleh 2 penguasa istana bahkan jiwanya, kekuatan esensi darah. Bang! Akhirnya, fajar yang gelap menyembur langsung dari awan di puncak gunung, menarik Su Suing ke dalamnya sepenuhnya. Berhasil. Melihat ini, Zulin awam, buku ajaib muncul di sekujur tubuhnya, bermandikan lapisan cahaya yang sangat jahat, dan mengikuti Su Suing pergi bersama-sama. Pada saat ini, puncak gunung ajaib,
yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya memiliki atmosfer yang tidak dikenal masuk. Tetapi, dalam situasi seperti itu, apakah itu kehancuran atau kelahiran kembali? Pujian suci para malaikat. Dikatakan bahwa benda ini hanya dimiliki oleh beberapa orang di seluruh dunia. Pujian suci pada tubuhmu sedikit lebih rendah, aku khawatir itu setengah produk jadi. Setelah pertarungan, mereka berdua berdiri di ketinggian lautan sihir, dan Xiao Yan sangat menyadari sesuatu. Pujian suci para malaikat, yang hanya ada di kerajaan malaikat, adalah berkat tunggal Ratu Malaikat. Pembangkit tenaga yang telah memperoleh pujian suci para malaikat akan memperoleh peningkatan kekuatan yang sama sekali berbeda sesuai dengan atribut dan kekuatan mereka sendiri. Misalnya, jika orang kuat yang mengolah atribut api memperoleh pujian suci dari para malaikat, dengan kekuatan penguatan seperti itu saja, saya khawatir bahkan api-api suci tidak dapat melukainya. Karena atribut api yang terakhir diberkati, bahkan api suci sulit untuk dibandingkan dengannya. Kekuatan atribut apinya bahkan lebih tinggi dari api suci. Hanya api suci peringkat atas yang hampir tidak dapat bersaing dengannya. Pujian malaikat suci, itu adalah kekuatan berkat yang paling kuat di seluruh dunia 1000 besar, dan ada lebih banyak misteri di antara mereka yang tidak diketahui siapapun. Filamen putih bersih terus mengalir keluar dari gulungan itu, melindungi tubuh Raja Iblis Suci. Tidak peduli seberapa mengerikan serangan yang dilakukan Xiao Yan, dia tidak bisa menyerangnya. Tapi mendengar Xiao Yan mengungkapkan rahasianya, wajah Holy Demon Lord berubah mengerikan. Pada awalnya, dia dan mata Liu Hui sedang berburu malaikat kuat di kerajaan malaikat, dan bahkan memperoleh gulungan kekuatan malaikat dan kekuatan suci malaikat setengah jadi dari putra cahaya tertentu. Kedua kekuatan secara eksklusif dinikmati oleh Raja Iblis Suci saja. Dengan kekuatan seorang malaikat, kekuatan tempurnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di puncak peringkat reinkarnasi ke-7. Kekuatannya semakin kuat, membentuk selendang malaikat. Belenggu malaikat, yaitu filamen cahaya putih murni yang dilemparkan oleh Raja Iblis Suci dengan gulungan aneh. Kekuatan itu, suci, dan kuat, jelas bukan api suci Xiao Yan yang dapat dihancurkan. Dengan Holy Demon Lord di bawah berkah malaikat dan pujian suci, hampir semua keterampilan bertarung di dunia ini tidak dapat menyerang dan melukai dirinya sendiri, dan dia hampir tak terkalahkan. Boom! Suara itu baru saja jatuh, dan keduanya melancarkan serangan mengerikan lagi, tetapi situasinya tiba-tiba tampak sepihak. Di lapisan awan di puncak Gunung Iblis Mayat, Su Suiying menekan banyak serangan balik di tubuhnya, dan berjalan menuju posisi pedang iblis selangkah demi selangkah. Dunia di sini menghadirkan keadaan gelap yang mengerikan. Di bagian atas yang ditutupi oleh awan iblis, ada altar hitam kosong. Di sekitar altar, ada energi iblis menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan salah satu patung batu hitam tampaknya telah berdiri tak terhitung jumlahnya, reinkarnasi dari zaman kuno, di sini. Di atas altar, ada juga platform pedang pengorbanan, dan gagang pedang yang sedikit terangkat muncul di Taichung. Ketika matanya tertuju pada gagangnya, semua kekuatan di tubuh Su Suiying mendidih. Di atas platform pedang pengorbanan, adalah artefak terkuat di dunia iblis. Dan patung batu di bawah ini mungkin adalah sosok dewa iblis generasi pertama. Tapi sekarang Su Suiying secara alami tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dia harus menghunus pedang ajaib untuk menyelamatkan malapetaka di dunia iblis tetapi juga untuk membantu Xiao Yan sepenuhnya melenyapkan Raja Iblis Suci, karena dia tahu bahwa begitu Xiao Yan menggunakan kekuatan iblis, dia tidak hanya akan menjadi terpengaruh sampai batas tertentu, tetapi bahkan Dakian akan terpengaruh sampai batas tertentu. Kekuatan yang bergoyang di dunia yang mencoba bergabung dengan aliansi api tak berujung bergoyang. Apa yang terjadi? Tidak ada tanda-tanda mengendur. Bagaimana mungkin? Dia dengan mudah datang ke platform pengorbanan pedang, tetapi dengan lambaian telapak tangannya, pedang ajaib yang tertanam di platform pengorbanan pedang oleh semacam sihir aneh masih tersisa. Tidak ada jejak kelonggaran. Tampaknya Su Suiying, dengan seluruh kekuatannya, tidak mampu menggoyang gagang pedang ajaib itu. Di gagang pedang ajaib, ada garis gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh pedang tertanam di platform pedang pengorbanan, yang berisi paksaan tanpa akhir. Benar saja, itu adalah pedang ajaib. Pada saat ini, senyum muncul di wajah orang awam Zulin di sampingnya. Jelas, semua yang terjadi sekarang hampir sama dengan ramalan di buku ajaib. Awam hutan bambu, apa yang terjadi? Su Suiying mencoba lagi, dan ketika banyak api suci dan kekuatan sihir dikerahkan ke tubuhnya, dia tidak dapat menggoyangkan gagang pedangnya. Sebaliknya, kehidupan di tubuhnya lewat dengan cepat. Menurut panduan kitab kata-kata ajaib, mungkin hanya ada satu cara tapi harganya terlalu besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang Anda mampu.
Orang awam Zulin menggelengkan kepalanya, menatap Su Sueying, yang napasnya mulai tidak teratur di depannya, dan menggelengkan kepalanya. Cara apa? Su Sueying bertanya langsung tanpa rasa takut. Sekarang kamu, jika kamu berhenti tepat waktu, kamu masih dapat mempertahankan kekuatan ini. Jika kamu bersikeras melakukannya, aku khawatir orang awam Zulin memandang Su Sueying dengan ekspresi seperti itu, dan segera merasa sedikit menyesal. Ayo bicara. Su Sueying menggelengkan kepalanya dengan ringan. Masalahnya telah berkembang ke titik ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Memikat energi iblis ke dalam tubuh. Generasi pertama Dewa Iblis memiliki kekuatan iblis yang sangat besar, dan patung batu di depannya ini adalah jejak napasnya. Anda dapat menyerapnya, sehingga dapat bekerja sama dengan kekuatan api iblis malam yang gelap. Cobalah untuk menarik pedang iblis. Orang awam Zulin masih perlu menjelaskan berita ramalan buku ajaib. Sekarang Xiao Yan dalam banyak bahaya. Jika Raja Iblis Suci tidak dapat sepenuhnya dipecahkan, saya takut seluruh dunia iblis akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Mendengar ini, Su Sueying berjalan langsung ke patung batu dari generasi pertama Dewa Iblis, menjalankan energi sihir di tubuhnya dan mengikisnya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, setetes darah merah menyembur keluar dari patung batu itu, menghadap Su Sueying Jiao tanpa syarat. Tubuh tercurah. Ketika kekuatan itu disuntikkan ke dalam tubuh Su Sueying, kulit, daging, dan bahkan kekuatan jiwanya tampaknya telah pecah menjadi aura misterius, dan dia bahkan mencoba mengendalikannya sedikit, memenuhi tubuh dan pikirannya. Sebelum kamu bertindak, pikirkan baik-baik. Meskipun kamu sangat mungkin untuk mengendalikan pedang sihir dalam waktu singkat, setelah itu, kamu tidak akan lagi menjadi manusia. Generasi pertama Dewa Iblis, atau ditelan olehnya. Melihat tubuh halus gemetar dan gemetar, kekuatan yang ditinggalkan oleh generasi pertama Dewa Iblis terus mengalir ke tubuh Su Sueying, mengubah napas dan sikap Su Sueying menjadi raksasa keji, setan, kata orang awam roh bambu itu. Tidak, aku ingin melindungi orang-orang yang kusayangi. Dan kurasa tidak salah melakukannya. Senyum pedih perlahan muncul dari mata Su Sueying, telapak tangannya perlahan terangkat, dan ternyata itu langsung konfrontasi pegang pedang yang dimiliki. Di belakangnya, bahkan ada bayangan hitam pekat yang besar dan tak tertandingi, dan kekuatan jahat di atas bayangan itu luar biasa, seolah menunggu reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, kegilaan, dan napas pemulihan perlahan menyebar. Bantu aku, cabut pedang ajaib itu, aku ingin menyelesaikan semua ini sepenuhnya. Setelah itu, aku akan membiarkanmu memutuskan segalanya. Su Sueying menggertakkan gigi peraknya dan berbisik perlahan, seolah-olah dia dengan hantu di belakangnya. Ini seperti semacam kontrak. Segera, hantu di belakangnya sepertinya mendengar panggilannya, dan benar-benar mengendalikan Su Sueying untuk berjalan menuju platform pengorbanan pedang, dan kegilaan mengerikan perlahan keluar. Boom! Dalam sekejap, raungan iblis menembus langit dan bumi, seperti binatang buas yang tersapu bersih. Klon energi dari Demon Venerable di bawah langsung dimusnahkan, dan seluruh tubuh piano ajaib bergetar, seolah-olah telah ditekan dengan cara tertentu. Di seluruh mayat dan gunung ajaib, energi surga dan bumi mulai menghilang, dan energi iblis berdarah muncul dari awan iblis tak berujung di puncak gunung ajaib, mulai jatuh. Berita apa? Xiao Yan dan Raja Iblis Suci saling bertarung dengan satu pukulan, dan kemudian masing-masing menyingkir, matanya dipenuhi kejutan, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Di langit, ada hantu tertinggi yang berdiri di langit, bermandikan cahaya ajaib merah, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan melampaui reinkarnasi 6 lapis biasa. Melalui cahaya ajaib yang kuat yang hampir dapat menenggelamkan segalanya, Anda dapat samar-samar melihat bayangan ajaib memegang pedang ajaib sepanjang 1 inci. Garis ajaib yang tak terhitung jumlahnya pada pedang ajaib itu seperti menggeliat hitam, dan merangkak berkedip dengan cahaya aneh, yang bahkan lebih eksplosif aura kekerasan yang tak tertandingi. Pada saat auranya melonjak, energi surga dan bumi di seluruh lautan ajaib selalu bergetar, seolah-olah takut dengan kekuatan seperti itu. Tampaknya kekuatan seperti itu adalah sumber kekuatan laut ajaib, kekuatan luar biasa yang melampaui semua kekuatan sihir. Su Sueying. Pada saat ini, pupil Xiao Yan sedikit menyusut, bahkan jika ada hantu besar yang terjerat di dalamnya, Xiao Yan masih mengenali yang terakhir secara sekilas. Su Sueying dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan energi iblis itu menjadikan tubuhnya sebagai keberadaan asing lainnya, dan bayangan pedang di tangannya itu adalah pedang iblis suci di Gunung Iblis Mayat. Dia benar-benar berhasil menggambar pedang iblis suci. Tapi sekarang situasinya tampaknya tidak benar. Aura ini tidak benar, dia jelas bukan Su Sueying. Mata Xiao Yan akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan,
melihat hantu penyendiri dan tertinggi ini, kekhawatiran di hatinya menjadi lebih kuat. Menonton dengan kedua mata, kekuatan iblis yang tersembunyi di dalam darah iblis di tubuhnya pulih sedikit, dan sepertinya dia bisa mencium bau nafas yang persis sama dengan dirinya dari pedang iblis. Kekuatan yang terkandung dalam pedang ajaib, atau aura hantu ini, sebenarnya memiliki efek yang sama dengan kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan. Aku tidak menyangka orang ini benar-benar berhasil menghunus pedang ajaib, kekuatan kecapi ajaib, kendalikan. Melihat situasi yang aneh seperti itu, Raja Iblis Suci sama sekali tidak terkejut. Qin menarik dan langsung mendesak orang itu, String untuk mencoba mengendalikan Su Sueying. Sangat disayangkan bahwa kekuatan yang dilepaskan dari piano ajaib itu dikeluarkan oleh kekuatan tolak yang sangat besar ketika menyentuh tubuh Su Sueying. Bahkan di hantu ketinggian, ada suara ejekan mengejek, seolah-olah mengejek pengendalian diri Raja Iblis Suci, mengejeknya karena mencoba mengendalikan dirinya dengan kekuatan piano ajaib. Di langit yang tinggi, mata indah Su Sueying berguling dengan energi iblis, dan pedang iblis di tangannya terangkat dengan lembut. Dia bahkan melantunkan mantra kuno di mulutnya. Api iblis gelap mulai mengalir keluar dari atas pedang iblis, sebuah sentuhan transendensi yang melampaui langit dan bumi. Sihir, perlahan muncul. Pada saat ini, kekuatan langit dan bumi runtuh, dan roh jahat yang tak terlukiskan naik ke langit, sepenuhnya memenuhi seluruh dunia. Di bawah kekuatan semacam ini, bahkan kekuatan Xiao Yan dan Raja Iblis Suci berubah menjadi kecil. Pedang ajaib suci. Dunia ini terisolasi, buka bintang ajaibnya. Tiba-tiba, mata sedingin es Su Sueying bersinar dengan niat membunuh, api ajaib yang tak berujung dan lampu ajaib muncul di pedang ajaib, dan cahaya ajaib menembus langit dan bumi. Keluarlah dan lambaikan tangan pada posisi Holy Demon Lord. Langit dan bumi runtuh, dan tampaknya ada cahaya pedang merah tua yang panjangnya tidak lebih dari 1 inci jatuh dari langit, dan cahaya kekuatan yang lemah tampaknya dapat diabaikan. Tapi itu adalah celah yang sangat besar yang membuat seluruh langit bergetar sepenuhnya. Sial, kekuatan pujian suci malaikat, perlindungan. Kekuatan malaikat. Pada saat ini, wajah Raja Iblis Suci berubah drastis, keringat dingin tanpa sadar muncul di hati, pikirannya, dan hatinya. Kekuatan malaikat dalam tubuh itu bingung bersama, dia dengan panik mengerahkan pertahanannya. Entah kenapa, kekuatan malaikat dan bahkan kekuatan malaikat yang dulunya kuat di masa lalu, ternyata melemah saat pedang ajaib Su Sueying diayunkan pada saat ini, seolah-olah pukulan terakhir bisa benar-benar melenyapkan dia. Ini apa gerakannya? Suci fluktuasi pedang iblis suci. Banyak pembangkit tenaga listrik Istana Iblis di Pegunungan Tianmo merasakan fluktuasi energi kekerasan yang ditransmisikan dari sumur kering di depan mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan panas. Fluktuasi mengabaikan bekas luka besar dan kecil di tubuh, itu mengalir langsung ke dalamnya. Apa yang terjadi di kuil? Pergi. Formasi luar telah rusak, dan pasukan jahat ekstrateritorial telah lama dimusnahkan oleh peri api. Xiaoyi dan yang lainnya memperhatikan pergerakan besar di kuil. Tanpa basa-basi lagi, itu langsung terbang. Pedang ajaib dan kekuatan para malaikat masing-masing membentuk serangan ganas, yang benar-benar meledak di sini. Kedua serangan itu bersentuhan, dan tiba-tiba ada keheningan antara langit dan bumi, seolah-olah semua kekuatan pedang ajaib dan kekuatan malaikat langsung terlibat dalam jurang ajaib yang tak berujung di kedalaman laut ajaib. Pusaran tak berujung hitam pekat tiba-tiba menyembur keluar dari dasar laut ajaib, menutupi langit dan matahari. Di dunia yang begitu gelap dan putih bersih, suara pusaran air di laut ajaib di depan Anda tampaknya terhubung ke kerajaan kematian yang tidak diketahui. Setelah ditarik ke dalamnya, saya khawatir itu akan menjadi mimpi buruk yang nyata. Pada saat yang sama, patung batu dari Demon God generasi pertama di puncak Demon Mountain of Course bergetar tiba-tiba, berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju pusaran Demon Abyss dengan embusan, akan pulih sedikit demi sedikit dengan bantuan beberapa kekuatan. Hahaha. Kekuatan pedang ajaib tidak lebih dari itu. Pusaran jurang ajaib masih menyebar, tetapi serangan terkuat dari keduanya tampaknya perlahan menghilang di sini, dan aura bayangan ajaib di atas langit juga cepat memudar tulis. Kali ini aku menang. Suara sarkastik gila dari Holy Demon Lord belum sepenuhnya jatuh, dan pedang darah merah tiba-tiba muncul dari jurang, dengan pola sihir merah kompleks berkedip di atasnya, seperti alive, ancaman rantai yang merangkak keluar dari daerah tersebut. Tubuhnya langsung tertusuk oleh pedang darahnya, kekuatan jiwanya, belenggu malaikat, di bawah serangannya, tidak berguna, kekuatan hidupnya sendiri, dengan cepat meninggal. Darah merah cerah menyembur keluar dari dada Holy Demon Lord tak terkendali, membuat seluruh lautan iblis mempesona dan jahat.
Raja Iblis Suci tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bayangan di atas langit, pupil matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan sampai mati. Di atas pedang ajaib, sebenarnya ada sentuhan kekuatan jahat yang melampaui kekuatan malaikat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan pedang sihir bisa mengabaikan atau bahkan menguraikan kekuatan dari pujian suci malaikat? Sampai nafas kematian mengalir ke dalam hatinya, murid iblis suci masih menatap di jalan aneh di atas langit, hantu. Terlalu kuat, kekuatan di atas pedang ajaib terlalu kuat dan aneh, bahkan kekuatan malaikat, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Bang! Tidak ada peringatan, cahaya pedang berwarna darah yang mengandung kekuatan suci pedang sihir meleleh seketika, api hitam yang dikombinasikan dengan energi sihir merah, langsung memurnikan dan menelan kekuatan para malaikat dan pujian suci pada tubuh iblis suci, ledakan yang memekakkan telinga suara ledakan bergema di langit. Holy Demon Lord, tubuh dan roh semuanya hancur, jatuh di bawah pukulan pedang ajaib. Raja Iblis Suci sudah mati. Di bawah Su Suiying yang memegang pedang ajaib, dia akan membunuh dengan satu pukulan. Apakah itu kekuatan malaikat atau santo malaikat setengah jadi? Di bawah kekuatan pedang ajaib, tidak ada jejak kiri. Ada semacam kekuatan misterius di atas pedang sihir, dan kekuatan itu tampaknya secara khusus ditujukan untuk memecahkan sihir tertinggi dari kekuatan malaikat. Iblis disebut pola iblis. Dalam kekosongan di sekitar laut ajaib, ledakan memekakkan telinga Yubo masih menyebar. Kamu membodohi dirimu sendiri. Xiao Yan menyeret tubuhnya yang lelah dan perlahan terbang ke langit, menatap Su Suiying, yang kulitnya benar-benar dikelilingi oleh cahaya ajaib berwarna darah, dan berkata dengan tegas. Jika dia tahu bahwa metodenya harus membayar harga seperti itu, Xiao Yan lebih suka menggunakan kekuatan iblis Su Suiying hari ini. Apakah itu sikap atau auranya, membuat Xiao Yan merasa sangat asing. Ini adalah pilihanku. Nada suara Su Suiying sedingin es, dan iblis-iblis di sekujur tubuhnya berguling-guling dan bangkit. Dia tampaknya memiliki permusuhan yang mengerikan terhadap Xiao Yan yang sudah dekat, dan memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk tidak mendekat padanya. Bencana di dunia iblis telah berakhir, kembalilah bersamaku. Setelah beberapa saat, suara Xiao Yan terdengar lagi, mencoba memanggil bayangan yang tersembunyi di dalam cahaya ajaib. Aku juga ingin mengikutimu kembali tapi, sudah terlambat. Jangan kemari. Tiba-tiba, Su Suiying memeluk kepalanya dan berteriak, dan energi iblis di sekitar tubuhnya naik dengan hebat, seolah-olah ada semacam kejahatan yang menghantui di dalam dirinya. Untuk sesaat, jurang ajaib di laut ajaib di bawah bersenandung, seolah-olah ada semacam kekuatan aneh yang menarik Su Suiying ke sana. Puff! Dengan suara, mata Su Suiying melonjak dengan cahaya ajaib, dan seluruh tubuhnya seperti meteor yang jatuh, menukik ke dalam jurang ajaib yang tak berujung di bawah, dan aura aneh sepertinya mulai bangun, hanya sedikit erosi, menempati tubuh Su Suiying, dan bahkan menggerogoti jiwanya. Apa yang terjadi? Untuk sesaat, Xiao Yan bingung untuk sementara waktu, menoleh dan melihat jurang iblis tak berujung yang berdiri di kedalaman laut iblis. Aura yang mengisinya berbahaya. Kekuatan pedang ajaib itu kuat, tetapi tidak ada yang bisa menariknya sejak zaman kuno. Tentu saja, itu adalah alasan untuk pergi untuk menarik pedang ajaib membutuhkan harga yang sangat mahal. Pada saat ini, orang awam roh bambu itu keluar, memegang piano ajaib di tangannya, kata-katanya penuh penyesalan. Hakim Zuling, apa yang telah kamu lakukan? Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan marah. Kakak kedua, Tuan Xiao Yu. Xiao Yi, Penatua Agung Peri Api dan yang lainnya bergegas ke tempat ini satu demi satu, melihat Mo Yuan yang mengaum di Laut Setan, dan situasi Xiao Yan dan keduanya, mereka tidak bisa tidak membantu mengatakan dengan keras. Ini adalah pilihannya sendiri. Awam Zuling menyerahkan piano ajaib itu kepada Xiao Yi, lalu perlahan menatap Xiao Yan, seolah dia tidak punya niat. Jika kamu ingin menyelamatkannya sekarang, ada cara lain. Melangkah ke dalam jurang dan selamatkan jiwanya yang telah ditelan dan diasimilasi oleh para dewa iblis generasi pertama. Tentu saja, ada sesuatu di dalamnya, jurang di bawah. Kekuatan dewa iblis generasi pertama, Su Suiying membuat kesepakatan dengannya, bahkan jika kamu sekuat dirimu, jika kamu mundur, kamu akan mati. Tetapi jika tidak ada yang menyelamatkan, aku takut bahwa Su Suiying akan menjadi generasi pertama dewa iblis dalam waktu dekat. Kembalilah ke sini sepenuhnya. Awam Zuling menggelengkan kepalanya, buku ajaib muncul di depannya, dan setelah beberapa doa, dia sepertinya mengetahui beberapa hal yang tidak jelas. Kakak kedua, Mo Yuan di bawah ini terlalu berbahaya, ini. Tuan Xiao, Anda harus berpikir dua kali. Banyak pembangkit tenaga peri api tidak bisa tidak saling memandang. Jelas, krisis di dunia iblis telah pada dasarnya telah diselesaikan, jadi tidak perlu menghabiskan banyak usaha.
Untuk menyelamatkan yang terakhir, dan sekarang status Xiao Yan mulia, dia tidak dapat melakukan beberapa tindakan impulsif. Aku tahu dia tidak mau. Xiao San menatap Mo Yuan dengan tegas, tetapi kekosongan di luar laut iblis mulai berputar, seolah-olah semacam kekuatan aneh mulai menembus dan menyebar. Dunia ini, tolong hentikan aku sebentar. Setelah berbicara, tubuh Xiao Yan mulai bangkit dengan kecemerlangan api suci yang tak ada habisnya, dan api yang berapi-api meledak, membawa tubuhnya dan langsung menghadap ke jurang. Tubuh Xiao Yan baru saja masuk ke dalam Demon Abyss. Ada langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Demon Realm, samar-samar berkedip dengan sinar cahaya merah darah. Sebuah tungku api hitam seukuran telapak tangan, seperti mulut berdarah dari neraka tertentu, perlahan turun dari langit. Sentuhan kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan seperti itu, membuat hati banyak pembangkit tenaga iblis yang baru saja selamat dari bencana menjadi bermartabat lagi. Di jurang di bawah laut ajaib, hari itu gelap, dan bahkan ada kekuatan mengerikan yang dipancarkan. Sekarang tubuh Su Suiying di luar kendali, tetapi pedang ajaib di tangannya berdenyut dengan sukacita dan kegembiraan. Dia terus-menerus menyerap banyak kekuatan sihir dari tubuhnya untuk melengkapi dirinya sendiri. Sebaliknya, hanya ada dua api suci yang sangat menyilaukan, seolah-olah menahan erosi kekuatan sihir itu. Namun, kekuatan kedua api suci selalu terbatas, tidak peduli bagaimana mereka melawan, mereka tidak dapat melindungi Su Suiying dari erosi yang terakhir. Energi iblis mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, dan mulai berkumpul menjadi bayangan gelap dan menakutkan yang berjongkok di depan tubuhnya. Energi iblis yang mengerikan dengan mudah membungkus tubuhnya. Sentuhan dingin dan mati lemas yang tak terlukiskan membuat Su Suiying merasakan untuk pertama kalinya bahwa dia sudah dekat dengan kematian, begitu dekat. Di bawah melahap hantu semacam ini, Su Suiying hanya merasa seperti dia berubah menjadi pengorbanan dan dibantai oleh orang lain, seluruh tubuhnya di luar kendali, seperti cangkang kosong. Pedang iblis suci mengandung pola iblis, tetapi itu mengandung kekuatan dewa iblis generasi pertama. Dia menggunakan kekuatan pedang iblis untuk membantu Xiao Yan, dan dewa iblis generasi pertama menuntut minat untuk sepenuhnya mengasimilasi dirinya sendiri. Mungkin yang disebut pedang iblis suci ini, sejak awal, itu adalah jebakan yang dibuat oleh dewa iblis generasi pertama untuk kebangkitannya sendiri. Tapi semua ini sepertinya tidak penting lagi. Hantu-hantu di sekitarnya tidak dapat diubah oleh kekuatan dewa iblis generasi pertama. Menunggunya untuk menelannya sepenuhnya, dia akan menghilang sepenuhnya di dunia, dan dewa iblis generasi pertama akan muncul kembali di dunia dengan identitas baru. Tidak ada yang tahu kepergian mereka, tapi tidak ada yang peduli dengan mereka. Perasaan sedih dan tidak berdaya diam-diam muncul di hati Su Suiying. Akan mati. Tubuh Su Suiying tidak bisa bergerak, kelopak matanya sangat tebal sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa dia jatuh dengan cepat di jurang yang dalam, dan dia tidak bisa merasakan suhu apapun di lingkungan yang dingin. Hantu di sekitarnya dengan rakus menyerap, mengambil alih kendali tubuhnya. Kesepian, ketakutan akan hal yang tidak diketahui, dan persepsi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi hati Su Suiying. Itu sunyi, dan bahkan kematian tampaknya menjadi hal yang sangat mewah. Di sini, adalah jalan menuju neraka, dan tampaknya itu juga merupakan akhir dari hidupnya. Sebenarnya, menjadi kakak dan adik juga merupakan akhir yang sangat baik. Dalam hidup ini, akhirnya aku memiliki seseorang yang kusayangi, dan sulit untuk tidak tenggelam dalam mimpi buruk kebencian dan bayangan balas dendam sepanjang hari. Walaupun aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan, cukup aku belum mau mati. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Kekuatan, kemauan, dan bahkan jiwa seluruh tubuh tertelan oleh bayangan sedikit demi sedikit, tidak peduli seberapa keras Su Suiying pecah. Itu masih sama, tidak berhasil, sepertinya segala sesuatu tentang dirinya perlahan terhapus. Tak berdaya untuk melawan, sia-sia, sepertinya aku hanya bisa menunggu dengan tenang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan, Su Suiying secara bertahap melepaskan perlawanannya dan membiarkan bayangan itu melahapnya dengan kejam. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan kehidupan terakhirnya untuk mengingat potongan-potongan hidupnya. Sosok tinggi dengan suka dan duka. Ledakan. Tiba-tiba, ada celah besar di bagian atas abis iblis yang gelap gulita, seolah-olah dibakar oleh semacam api surgawi, dan ki iblis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, dan mereka mundur satu demi satu di celah itu. Langit, itu bahkan lebih tersampaikan. Suara besar yang mengguncang dunia muncul, seolah-olah ada sosok tertentu, bergegas.